Selamat selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Ini para mahasiswa, kemudian saya lihat juga ada para sesepuh penggiat biopark di Banyuwangi ini. Salam kenal, ini mungkin baru pertama kali ada yang ketemu dengan saya. Baik Bapak Ibu, mohon izin hari ini saya akan mengajak jalan-jalan Bapak Ibu secara virtual ke Gunung Ijen. Tadi sudah ditanyakan mungkin ya sama Mas Reza ya di awal. Ya. Baik, selama 1,5 jam kita akan menikmati panorama di sekitaran Gunung Ijen dan sekitarnya. Baik, Bapak Ibu yang sudah kenal, kalau nama saya Mirza Mabdurrahman, gitu ya, mungkin namanya mirip dengan Mbak sebenarnya menggeluti gunung api. Kalau saya gunung apinya itu di Papandayan pada waktu saya melakukan penelitian disertasi S3 dulu, kalau Mbak Marijan kan di Merapi. Baik, hari ini kita akan melihat salah satu fenomena yang saya pikir cukup langka di dunia, yaitu tentang fire. Tadi sudah ditanya, di mana Bapak Ibu atau mahasiswa sekalian melihat blue fire. Lihat Pak, katanya gitu, di kompor setiap hari. Nah, itu yang ada di rumah kan gitu ya. Baik, sebelum melanjut, ini ada pooling sedikit dari Mas Reza Permadi ini sebagai penggiat wisata dari FGMI. Silakan Mas Reza, ada yang ingin ditanyakan dulu. Baik, Mas Mirzam, terima kasih. Jadi di layar Bapak dan Ibu sekarang ada polling ya, pertanyaannya sederhana, jadi tinggal dipilih aja, tinggal diklik di layarnya. Selain di Gunung Ijen, kita tahu ada fenomena blue fire. Nah, kira-kira ada di negara mana lagi blue fire ini? Jadi kita pengen tahu nih, kira-kira Bapak dan Ibu tahu nggak ya, selain di Indonesia, di Ijen, blue fire ada di negara mana lagi? Ada di Zimbabwe kah? Ada di Islandia kah? Ada di Jepang kah? Atau ada di Filipina? Jadi silahkan diklik pollingnya di layarnya masing-masing supaya kita tahu, oh ternyata sudah banyak yang tahu juga nih tentang fenomena blue fire selain di Indonesia. Boleh saya hitung sampai, saya hitung countdown dari 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Pak Mirzam, ini dari 43 orang, masih ada yang ngisi. 38 orang ikut polling dan hasilnya, nah kira-kira jawabannya apa nih Pak Mirzam? Benar nggak Islandia? 32 orang menjawab Islandia, betul? Selain di Gunung Ijen? Tepat sekali, selain betul. Di Ijen, yang ini hanya ada di Islandia. Ya. Oke, ada di Islandia. Nah, ya, nanti akan ternyata 32 orang banyak yang mengetahui kalau ternyata blue fire ada di Islandia selain di Indonesia ya. Nanti Pak Mirzam akan lebih banyak lagi cerita tentang blue fire. Jadi saya kembalikan lagi ke Pak Mirzam. Silakan Pak Mirzam. Baik, terima kasih Mas Reza. Jadi itu salah satu agenda kita pengen lihat api biru, kemudian kita berdiskusi kenapa hanya di dua lokasi ini, api biru itu muncul di dunia. Tentu ada kondisi khusus. Nah, kondisi khusus ini yang menyebabkan Ijen, karena posisinya ada di Banyuwangi, sangat membantu sekali ya. Saya pernah mendengar usulan Banyuwangi ini untuk dijadikan biopark Banyuwangi, karena unikan itu hanya dimiliki dua, ya pasti akan sangat memudahkan baik taraf nasional maupun taraf internasional yang di global biopark UNESCO. Belum lagi nanti kita lihat juga sepanjang perjalanan itu kita akan melihat bagaimana kebudayaan itu dari masyarakat di Banyuwangi begitu bersinergi ya, dari cultural diversity-nya, begitu juga dengan biodiversity-nya. Kita punya kopi yang sangat khas di sini ya. Nanti saya juga pengen tahu seberapa jauh Bapak Ibu atau para mahasiswa ini sudah menggali dulu sebelum datang mengikuti virtual Ijen hari ini. Baik, bisa dilanjut Mas Oka. Bisa dimajukan slide-nya Mas Oka. Baik Bapak dan Ibu, hari ini kita akan berwisata ke ujung timur dari Pulau Jawa ya. Jadi seringkali Banyuwangi itu dikatakan sebagai sunrise of Java. Jadi kalau negeri matahari terbit itu adalah Jepang ya. Kalau dari area di mana dikatakan sebagai sunrise of Java yaitu adalah Banyuwangi. Ini lokasi wisata kita cukup banyak sekali. Jadi ada beberapa lokasi yang saya berbagi beberapa hari.
Jadi karena luas areanya yang cukup besar, ya, saya sudah men-set ini, Bapak Ibu akan berjalan selama 3 hari, ya, tetapi kita akan coba lakukan itu di dalam waktu yang singkat 1,5 jam. Nanti di hari pertama kita akhiri dengan bermalam di hotel yang biasa saya untuk diskusi itu di Jiwa Jawa Resort. Hari kedua juga begitu. Nanti hari ketiga kita tutup dengan kegiatan di suatu sanggar seni yang dimiliki oleh teman saya di Kopi Osing Pak Iwan. Mangga lanjut Mas Oka. Baik, ini itinerary-nya ya. Jadi hari pertama kita persiapan. Jadi nanti Bapak Ibu yang posisinya beragam, saya start dari Bandung itu harus ke Jakarta dulu. Nanti kita bertemu di Bandara Banyuwangi. Saya beberapa mahasiswa juga itu yang mengajar. Saya mengajar juga itu mulai dari Tera sampai timur itu di Unpati. Maka saya sudah wanti-wanti semalam jangan sampai ketinggalan flight. Tapi jangan lupa ya pakai mengikuti protokol COVID. Masker diperlukan di pesawat dan diperlukan juga pada waktu nanti kita naik ke Blue Fire karena sangat pekat sekali sehingga kalian harus memakai itu. Makanya saya sudah wanti-wanti jangan sampai ketinggalan. Baik, kita lanjut ya, ini itinerary-nya saja sejelas. Jadi kita akan kunjungi tempat-tempat ini. Tidak lengkap rasanya kalau ke Jawa Timur, ke Banyuwangi, tidak mampir ke Taman Baluran. Ya, nanti dari sana kita di hari pertama kita sampai ke Pulau Merah, baru bermalam kita jadi cross dari utara ke selatan. Hari pertama ini berat sekali nih buat Bapak Ibu. Berjalan dari kota Bapak Ibu, kita ketemu di Banyuwangi, dan kita cross utara selatan dari section Banyuwangi ini. Lanjut, Mas. Baik, Banyuwangi ini maksudnya Ijen ya, itu banyak sekali ya unit batuannya. Kita tidak bisa melihat semuanya, tetapi nanti kurang lebih Bapak Ibu sama mahasiswanya akan saya guide melihat urutan-urutan waktunya dari jauh hari sebelum Ijen ini terbentuk, bahkan sebelum Jawa Timur ini ada, bahkan cikal bakalnya saya coba kaitkan orang Jawa Timur itu apakah benar hanya orang Osing saja, Belambangan, atau berasimilasi dengan orang Bali, atau sebenarnya dari negara lain juga asalnya. Jadi kita akan lihat. Jadi ini akan banyak sekali, tetapi saya tidak akan kunjungi semua hari ini, tapi akan kita lihat dari bagian paling tua, kemudian ke tengah yang umurnya lebih muda. Jadi dari sebelum kaldera, pada saat kaldera terbentuk, sampai setelah itunya meletus besar membentuk kaldera, kemudian ada danau, dan kondisi terakhir yang kita lihat Ijen yang sekarang. Lanjut lagi, Mas. Baik, Bapak Ibu, ini beruntung ya. Tahun 2017 awal ya, itu penerbangan Banyuwangi belum terlalu banyak yang direct. Jadi kalau saya dari Bandung, saya harus ke Jakarta dulu, transit ke Surabaya, lanjut ke Banyuwangi. Tapi 2017 akhir, ini suatu usaha yang sangat luar biasa dari pemerintah Banyuwangi gitu ya. Bagaimana menggiatkan pariwisata, akhirnya pesawat komersial yang berbadan besar itu masuk di akhir tahun 2017. Sekarang Bapak Ibu bisa mendatangi dengan mudah. Yang dari Ambon bisa transit di Bali, kemudian langsung ke Banyuwangi. Dari Jakarta bisa ke Malang, bisa ke Banyuwangi. Ada yang sekarang dari Bandung langsung ke Banyuwangi. Banyak pilihannya. Jadi kita sudah sampai di sini. Ini Bandara Blimbing Sari. Ya, posisinya ada di kota Banyuwangi, di bagian timurnya, di dekat selat antara Banyuwangi dengan Bali. Ya, jauh berkembang. Ya, jauh berkembang, kemudian sekarang dibangun sudah bahkan penerbangan internasional pun seingat saya di tahun 2019 yang kemarin pada waktu saya pergi ke sana itu sudah semakin banyak. Jadi tidak terlalu lama ya, hanya satu setengah jam sebenarnya realnya itu dari Jakarta sampai ke Banyuwangi itu sudah tiba di sini. Baik, kita sudah berkumpul di sini, mungkin Bapak Ibu sudah cukup istirahatnya semalam ya, sudah bersiap. Ya, silakan barang-barang yang dititipkan ke panitia, kita akan berangkat ke lokasi pertama ke utara. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu ya, posisi Ijen itu di mana terhadap gugusan gunung api yang ada di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ini para mahasiswa ya, gunung api Indonesia itu ternyata membentang 6.000 km dari barat ke timur ya. Kenapa bisa begitu banyak? Itu karena Indonesia lokasinya berada di pertemuan 3 buah lempeng, begitu ya, yang dikatakan Eurasia Plate. Di sini ada di selatannya Indian Australian Plate yang masuk di bawah lempeng Eurasian. Di timur kita lihat ada Caroline Plate, ada Philippine Plate. Nah,
kombinasi itu menjadi surga tempat lahirnya gunung api. Ya, 127 gunung api aktif ada di Indonesia, kemudian 2 bergabung, ada Sinabung, kemudian ada di Sulawesi Utara juga bergabung, jadi 129. Ya, jadi tidak main-main gitu ya. Jadi potensinya luar biasa sekali terhadap gunung api. Ya, potensi wisatanya, potensi panas buminya, potensi bencananya jangan ditanya ya. Kalau satu meletus kayak Bromo kemarin atau Soputan atau yang Krakatau itu sudah luar biasa. Kalau meletus bersamaan ya selesai sudah ya. Kita mau lari kemana ya? Jadi mau lari ke laut ada tsunami, lari ke gunung ada gunung meletus, diam ada gempa bumi kira-kira begitu. Nah, Ijen itu ada di situ, ada di ujung yang warna merah itu. Ya, jadi unik ya. Tapi benar, kita benar. Secara posisi ada di Jawa Timur. Tapi apakah benar Ijen itu benar-benar asli orang Jawa Timur gitu? Kalau saya boleh punya misalnya, ya, kita lihat nanti nih berikutnya. Nah, ini saya tunjukkan dulu Ijen dan gunung api kaldera di Indonesia karena Ijen salah satu gunung api kaldera yang mempunyai kawah berukuran lebih dari 2 km. Kita lihat mana saja yang fenomenal dan historikal gitu ya. Silakan dilanjut Mas Oka. Ya, jadi dari timur ke barat ya, atau dari barat ke timur kita punya Toba, kita punya Krakatau, kita punya I itu Ijen, ya, B itu Batur, ada Rinjani, ada Tambora. Kita lihat satu persatu apa yang membedakan itu selain lokasi dan namanya. Jika kalau kita majukan Mas, terus ya Tambora itu ya, kemudian Rinjani. Ternyata masuk lagi ke Krakatau, satu lagi Toba, dilanjut dulu Mas, nggak apa-apa. Nah, oke, stop di sini ya. Balik dulu. Nah, jadi dari timur ke barat, kalau kita punya Tambora, Rinjani, Batur, Ijen, Krakatau, dan Toba, ada yang berbeda selain nama adalah ukuran kalderanya. Ukuran kaldera di Tambora itu ya, sekitar 5x5, Rinjani lebih besar sedikit, 6x7, ke Batur lebih besar, ke Ijen semakin besar ya. Kemudian Krakatau ini, ya ini meskipun masih spekulatif ya, mengatakan foto Krakatau itu 50 km menyatukan Jawa dan Sumatera. Yang paling besar tentu yang kaldera yang ada di Toba sana. Ukurannya adalah 100 kali 30 km. Nah, sementara Ijen itu kalderanya ya, itu ukurannya kurang lebih ya 15 kali 16 lah. Terjadi sekitar 50.000 tahun yang lalu. Jadi angka 50.000 tahun itu adalah angka di mana kaldera itu terbentuk gitu. Nanti saya akan cerita sedikit ya. Kenapa kemudian Ijen tidak termasuk dalam catatan yang mengubah gitu ya kebudayaan maupun peradaban dunia. Tambora jelas jejaknya, ya. Rinjani juga jelas demikian, ya. Batur ya juga demikian di Bali mempengaruhi kebudayaan sekitar situ. Rinjani sama Tambora 1257 dan 1815 bisa merubah karena saat itu manusia sudah ada dan sudah mulai padat. Ya. Kalau kita lihat ya kejadian di Ijen 50.000 tahun itu sebenarnya tidak jauh ya dengan kejadian kepunahan massal para raksasa di Australia. Nanti saya akan cerita begitu ya. Nanti saya akan cerita itu pada bagian lain. Nah, terus kemudian kita bergerak ke barat ada Krakatau 535. Itu sudah jelas ya. Peradaban di sekitar tahun-tahun itu berakhir. Tidak hanya di Jawa, tidak hanya di Sumatera, tapi di Asia Tenggara itu ada gap dari kebudayaan. Semua berhenti, kemudian seolah-olah baru berakhir pada periode beberapa tahun kemudian. Kalau Toba 74.000 tahun, ya itu yang dulu dituduh sebagai yang paling bertanggung jawab terhadap kepunahan massal, ternyata hipotesis kalau Bapak Ibu mahasiswa membaca bukunya Sapiens, tidak begitu ya data-datanya. 74.000 ini malah menyatakan orang-orang pada waktu itu, ya manusia purba itu, ya kita ini maksudnya gitu ya, berlindung ya, kemudian berlatih semakin tangkas, berlatih berburu, bisa menginginkan akhirnya setelah Toba meletus itu mereka migrasi besar-besaran dan akhirnya menjadi semakin beringas. Ya. Jadi yang dulu dituduh Toba itu sebagai bertanggung jawab, ternyata tidak, mereka malah melatih. Nah, Ijen ini secara ukuran 15 kali 15, tapi kenapa banyak yang mempertanyakan tidak ada dampak. Nah, kita lihat nanti ya di bagian berikutnya saya akan ceritakan kaitannya dengan kepunahan massal di Australia sekitar 45.000 tahun yang lalu. Kan itu yang paling dekat. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita bercerita tentang sejarah kelahiran Jawa Timur dan Ijen. Ya.
Ijen memang berada di Banyuwangi. Banyuwangi berada di Jawa Timur, tapi ceritanya tidak sesimpel itu secara geologi. Nah, jadi ya kurang lebih ya 165 juta tahun yang lalu, gambar A ini 165 juta tahun yang lalu. Kalau kita nonton filmnya namanya film Jurassic Park itu ya, itu diambil dari umur geologi, artinya umur di mana para raksasa dinosaurus itu adalah aktor utamanya di sana. Nah, ada bagian dari Australia yang namanya Argolen yang saya lingkari berwarna merah. Nah, itu adalah cikal bakal. Ya, 165 juta yang lalu itu sudah mulai memisah. Ya, Argolen ini memisah. Kemudian dilanjutkan sedikit, Mas, diklik. Nah, bergerak ke utara itu. Kenapa? Karena ada namanya Xenotethis itu di atas Australia, ya, mulai mekar sehingga Argolan itu terdorong ke utara, Southwest Borneo Block itu terdorong ke utara. Itu persis seperti Christmas Island yang sekarang ada di selatannya Ciletuh. Masih diklaim punya Australia, tapi suatu saat itu akan jadi orang suku Sunda, gitu. Nah, Argolan itu terus kemana pada waktu dia mengembara? Ya, jadi dari gambaran ini saya bisa menyimpulkan di umur Jurassic 165 di mana dinosaurus itu masih sangat banyak-banyaknya berkembang dengan baik sebagai penguasa, Indonesia itu belum ada, ya. Jadi kenapa kok tidak ada fosil dinosaurus di Indonesia, kecuali mungkin fosil dinosaurus yang ikan? Ya karena Indonesia semuanya masih lautan begitu ya. Jadi posisi garis 0 di atas ini adalah garis ekuator, kurang lebih adalah posisi Indonesia sekarang berada di mana. Nah, itu kan Indonesia masih belum muncul. Jadi bisa dipahami kenapa dinosaurus tidak ada, karena kita masih berada di bawah laut. Kita lanjut ya, dari sudah berbicara Australia dan bencana. Nah, sekarang Jawa Timur, Ijen, serta kepunahan massal di bumi apa kaitannya? Ternyata pada akhir Kapur, ya, 85 juta tahun yang lalu, pecahan tadi menubruk Indonesia bagian timur dan pecah menjadi pieces-pieces kecil. Ada yang namanya EJ di sini. EJ itu adalah East Java. Nah, pecahannya itu menjadi dasar dari Bapak Ibu yang sekarang kita injak, yaitu di Banyuwangi maupun Ijen. Jadi kalau hari ini apakah Bapak Ibu ke Ijen dan ke Jawa Timur? Iya, secara posisi. Apakah Bapak Ibu ke Australia? Saya mengatakan ya selamat gitu ya. 85 juta tahun Bapak Ibu atau sekarang sudah berada di atas Australia gitu ya, meskipun hanya pecahannya. Jadi hari ini luar biasa ya. Kita tidak hanya berjalan ke Jawa Timur, tapi kita sudah sampai ke Australia. Ya. Apa yang menarik di sini? Ya, saya ingin ceritakan bahwa umur 85 juta tahun yang lalu, akhir Kapur ada suatu event besar. Saya gambarkan itu yang di kanan itu adalah sekitar 85 sampai 65 itu ada kepunahan massal yang kelima namanya, ya. Yaitu yang saya gambarkan sebagai kepunahan dinosaurus. Saya pernah menuliskan itu, ya. Masa di mana bumi mengalami kepunahan, 5 masa bumi mengalami kepunahan massal, ya. Jadi di situ akibat tumbukan meteor yang sekarang dikatakan sebagai Gulf of Mexico, sebuah meteor besar itu jatuh menubruk bumi. Itu yang bertanggung jawab terhadap kepunahan dinosaurus. Yang menubruk ya, itu bertanggung jawab kepunahan dinosaurus. Yang menyerempet bumi pada jauh yang sebelum, pada umur yang lebih tua, itu sebagai cikal bakal pembentukan bulan. Kalau Bapak Ibu tertarik tentang itu, bisa baca di conversation pembentukan bulan atau kepunahan massal, nanti slide Mirzam itu akan keluar. Saya tidak akan bahas yang tentang pembentukan bulan, tapi tentang kepunahan massal. Jadi ketika 65 juta tahun yang lalu mendekati umur-umur Argolan menumbuk ini, saat yang bersamaan Jawa Timur baru terbentuk, tetapi dinosaurus sudah mulai musnah, kan begitu ya. Jadi tetap tidak dijumpai. Nah, beberapa binatang itu ternyata selamat dari bencana besar ini. Kita punya komodo, kita punya ikan-ikan yang ada di Sulawesi Tenggara. Salah satunya dari beberapa salah binatang yang hidup adalah buaya kan. Nah itu kan katanya sudah hidup lebih dari 200 tahun yang lalu. Karena saya geologis bukan biologis gitu ya, ditanya, kenapa Pak buaya bisa selamat? Jawaban saya gampang, dasar buaya gitu ya. Nanti silakan Bapak Ibu baca gitu ya, kenapa bisa selamat. Sekarang kita pindah ke gambar D. Nah sejak 85 juta tahun yang lalu sampai 15 juta, nah disitulah kurang lebih, kalau kita majukan sedikit gambarnya, Mas. Nah, disitulah lokasi Pulau Merah, Gunung Ijen itu terbentuk, ya. Jadi sejak umur Eosen kurang lebih 40 juta tahun tuh ya, atau Miosen awal 36-35, Pulau Merah itu sudah muncul sebagai Gunung Ijen seperti saat ini dulu, tapi ya 35 juta tahun yang lalu. Kemudian pada saat sekarang ya, Ijen itu berpindah, gunung itu berpindah ke utara, ya. Jadi kita akan kunjungi sekarang Pulau Merah, kita akan datangi hari ini, Ijen juga akan kita lihat hari ini, besok selama 3 hari ke depan.
Baik. Nah, di tulisan ini, di The Conversation, ada kehancuran ke-6. Pada waktu saya menulis pertama kali, tahun 2017 apa 16, saya lupa ya, itu ketika ini ditranslate ke bahasa Inggris, diterjemahkan ke bahasa Inggris, dibaca oleh orang luar, saya mendapat teguran keras katanya. Yang dimaksud dengan kepunahan ke-6 ini apa katanya gitu ya. Dimaki-maki, tapi jawaban saya sederhana saja. Terima kasih, berarti Anda sudah membaca. Nah, ketika tahun 2019 akhir, 2020 awal, orang-orang yang dulu marah itu kemudian mengemail lagi. Sepertinya saya harus memikirkan ulang, katanya, tentang hujatan saya beberapa tahun yang lalu, katanya. Mungkin apalagi setelah wabah COVID-19 ini, katanya gitu. Ya, cuma itu saya bilang ya, terima kasih. Meskipun saya tidak mengatakan, saya tidak tahu ya keponakan namanya apa, tapi saya berharap bahwa prediksi yang saya tulis itu tidak benar. Jadi Bapak Ibu tertarik membaca tentang kepunahan massal dan kepunahan yang akan terjadi, itu sekilas ada di sini, tapi tidak ada COVID, saya tidak menyebut sama sekali. Lanjut, Mas Oka. Nah, lokasi pertama kita ke Taman Baluran dulu, santai. Kalau tadi dari Australia, kita ke Afrika, ya. Kenapa dikatakan Afrika? Karena Taman Baluran itu dikatakan sebagai Little Afrika, ya. Jadi Bapak Ibu akan ya, kita akan bergerak ke utara, itu yang dikatakan Baluran. Jadi nama Baluran itu diambil dari gunung yang berada di sana, ya, yaitu Gunung Baluran. Selamat datang, Bapak Ibu kan bisa membeli tiket dengan harga yang tidak terlalu mahal. Mungkin Mas Oka bisa menjelaskan dulu di sini, silakan. Yang ingin ditambahkan. Halo, ya, perkenalkan saya Oka. Saya juga dari FGMI, Bapak Ibu. Untuk ke Baluran ini sebenarnya sangat mudah ya, seperti dibilang tadi oleh Pak Mirzam. Untuk aksesnya itu juga sangat mudah, terutama dari Banyuwangi maupun dari Surabaya. Nah, untuk tiketnya sendiri itu kalau tidak salah di 2019 itu 15.000 untuk domestik dan 150.000 itu untuk wisatawan asing. Nah, ini juga menjadi seperti dibilang tadi seperti oleh Mas Mirzam, ini merupakan salah satu ada sabana yang luar biasa, epic. Kalau kita bilang sih nggak perlu jauh-jauh ke Afrika ya untuk lihat sabana seperti di Afrika ya Mas. Iya, iya. Monggo Mas, lanjut ini. Baik. Jadi begitu ya. Jadi mau tidak mau, suka dan tidak suka, Bapak Ibu yang punya duit banyak mau sedikit, masuk sana tetap saja bayar 15.000, 17.000. Kecuali kalau mau bayar yang mahal, ya dicat dulu rambutnya, kalau lebih begitu ya. Jadi uniknya apa di sini? Di sini adalah salah satu contoh hutan yang secara ekosistem lengkap. Hutan yang mewakili pertemuan laut dengan daratan gitu ya. Ada di daerah lembah sungai, agak naik ketinggian begitu ya, kemudian sampai naik ke hutan yang berada di pegunungan. Jadi Bapak Ibu akan disuguhi oleh pemandangan yang demikian hebat, variasi hutan yang berubah. Tentu saja perubahan itu diikuti oleh ya banyaknya hewan-hewan yang berbeda-beda. Ada macan tutul, kemudian ada kerbau liar, rusa, dan lain-lain gitu ya. Lanjut Mas, kita masuk ke Baluran sedikit, kita lihat ya. Lanjut. Nah, mungkin foto 360-nya bisa diklik. Begini bayangannya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti sudah pernah ke sana lah ya, kalau Baluran karena sangat terkenal sekali. Jadi kalau diputar ya, jauh mata memandang fotonya ya, kurang lebih gambarnya begini ya. Ya persis seperti di Afrika, gitu ya. Jadi kita sudah luar biasa hari ini. Kita berjalan dari Australia, kemudian kita pindah ke utara, nyampe ke Afrika, gitu ya. Dikelilingi dengan pemandangan yang sangat luar biasa sekali, saya pikir. Ya. Baik, ke Baluran tidak lama-lama, karena sebenarnya kalau di dalam waktu normal penerbangan paling pagi dari Jakarta atau Bandung itu kita datang sudah cukup siang. Di Baluran itu kita memerlukan waktu supaya kita tidak kemalaman, kita tutup, kita balik ke bersiap-siap ke lokasi berikutnya ya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini lokasi berikutnya, di antara kita memotong, jadi ini lokasinya itu di antara Baluran dengan Pulau Merah, jadi persis di selat Bali ini ya. Kita melihat ada suatu namanya Watu Dodol ya. Orang bilang sih Watu Brodol kalau salah, kita sama-sama dikoreksi, artinya dia jatuh lepas-lepas begitu ya. Watu Dodol itu ada di tengah-tengah jalan sebenarnya. Nah, tapi yang menarik di sini, isi dari Watu Dodol ini adalah dikatakan sebagai lava bantal.
yang orang kebumian pasti familiar apa itu lava bantal. Tapi buat orang-orang awam mungkin istilah ini adalah istilah baru ya. Bentuknya saja yang seperti bantal, tapi tidak bisa dipakai untuk tidur kayak begitu ya. Oke, mungkin gambar ini tidak terlalu jelas. Itu di atas sana ada penari gandrung tadi. Nah, coba kita klik ya. Ini ya. Nah, itu jadi posisinya itu persis di pinggir pantai. Jadi kalau Bapak Ibu nyebrang ke sana itu bisa ngeliat itu adalah Pulau Bali ada di sana ya. Di atasnya ada tugu penari ya, penari gandrung. Baik, sekarang kita coba dekati Mas, ini mungkin tidak terlalu jelas. Kita pindah ke slide berikutnya. Ini juga sama dalam sudut yang lain gitu ya. Jadi banyak sekali Bapak Ibu bisa di sepanjang lokasi foto dodo ini, di atasnya ada taman pandang begitu, itu hampir semuanya didominasi oleh ini, oleh lava bantal ini. Lava yang berbentuk seperti bantal. Nah, oke ya. Sekarang kita lihat fotonya yang saya sudah zoom out karena saya pada waktu 2019 akhir sempat ke sana juga mengambil beberapa foto yang cukup baik dan representatif. Ke slide-nya, Mas. Nah, sebelumnya, mohon maaf. Ke foto yang sebelumnya dulu, Mas. Nah, ini ya. Jadi di foto kanan atas itu adalah buku merah sebagai perbandingan ukuran saja. Itu yang garis-garis putih itu adalah bentukan lava yang seperti bantal tadi, membulat-membulat begitu. Ya tentu namanya bantal itu ada kualitasnya ya. Bantal yang dibeli di pasar, bantal yang beli di supermarket, bantal yang merek King Coil. Selain kualitasnya ada harga, berarti ada pabriknya lah begitu. Nah, yang saya sampaikan adalah berarti ada proses pembuatannya. Saya izin menginfokan Bapak Ibu. Namanya lava bantal, mekanismenya cendol. Jadi kalau Bapak Ibu menikmati cendol pada waktu bulan puasa, di Bandung ada namanya cendol Elizabeth yang paling terkenal, itu saya bisa dengan mudah mengatakan mana yang KW1, mana yang KW10 dari bentuknya. Semakin menggumpal, semakin kental, ya, maka semakin nikmat gitu ya. Berarti pabriknya serius membuatnya. Ini pun demikian. Jadi kalau garis putus-putus ini semakin membulat, artinya Bapak Ibu sekarang sedang saya ajak di kedalaman pembentukan lava bantal itu adalah minimal berapa? Minimal itu adalah 1.250 meter. Nah, kedalaman yang paling optimum adalah 1.500 ke atas. Jadi Bapak Ibu ini sekarang setidaknya berada 750 meter di bawah permukaan air. Semakin dalam, kolom airnya akan semakin tebal, semakin tinggi tekanannya, bentuknya akan semakin membulat. Ya. Jadi Bapak Ibu akan menjumpai fenomena kayak gini ada di Dodol, ya, ada di Karang Sambung, gitu ya. Semakin membulat berarti semakin dalam. Ya. Jadi kalau bentuknya pecah-pecah tidak sempurna berarti Bapak Ibu semakin dangkal. Baik, itu sudah pergi ke kedalaman minimal 750 meter. Di foto yang bawah itu ada yang menarik. Foto yang saya tunjuk pakai tangan itu adalah di atas batu lava bantal ini ternyata ada batu gamping. Nah, batu gamping ini ya terbentuk pada kedalaman yang harus ada sinar mataharinya. Ya tidak boleh lebih dari 100 meter. Bapak Ibu bisa membayangkan ya, kedalaman 750 meter kemudian tiba-tiba dia kontak dengan batuan yang terbentuk pada kedalaman dangkal 20 meteran, 40 meteran. Apa yang terjadi? Itulah geologi gitu ya. Bagaimana kemudian ini bisa bisa berubah dari kedalaman yang dalam kemudian menjadi kedalaman yang dangkal. Saya tidak membahas itu ya. Tapi apa konsekuensinya ya? Ketika ada Australia di bawah ijen, ketika ada batu gamping ini di bawah ijen. Ya, paling gampang kalau kita nikah sama orang asing ya anaknya blasteran. Nah, kalau gunung bagaimana? Kita lihat itu ya. Nah, CO2 ini kalau Bapak Ibu ingat Dieng itu kenapa Dieng itu sangat berbahaya sekali karena ada gas beracun. Salah satunya adalah CO sama CO2. Dari mana gasnya itu? Dari pelarutan batu gamping yang seperti ini masuk ke dalam proses magmatisme. Batu kapur itu di Padalarang, di gua-gua kapur, di Maros dan lain itu dengan air saja larut apalagi kena magma yang temperaturnya tinggi. Nah, itu keluar sebagai gas beracun. Kalau keluar sebagai gas CO sama CO2 itu berbahaya.
Kalau dia tidak keluar, maka magmanya menjadi kental, akibatnya letusan eksplosif menanti. Ini benar-benar simalakama ya, batu gamping ini. Kalau larut ke dalam magma, tidak keluar, magmanya menjadi kental. Kalau keluar terhirup, kita wassalam, pindah dunia. Kalau keluar tidak kehirup, maka menjadi efek rumah. Jadi tetap salah pokoknya kita dengan CO2. Kita lihat nanti ya, apakah CO2 ini berpengaruh, apakah kemudian nanti itu juga berpengaruh tadi kehadiran Australia di bawah ijen. Kita lanjut supaya tidak terlalu sore. Kita berikutnya, kita ke Pulau Merah. Ya, langsung saja ini foto tidak usah Mas, kita ke Pulau Merah saja. Nah, ini adalah satu yang menarik ya. Kenapa dikatakan Pulau Merah? Karena komposisi batuannya berwarna merah ya. Di sini menjadi tempat yang baik untuk pembentukan mineral ekonomis, entah perak, entah besi, entah emas dan lain-lain. Banyak mineral-mineral berwarna merah dan mineral hematit gitu ya. Waktu terbaik untuk menyeberang ke sini jaraknya itu tidak lebih dari 200 meter ketika ada surut. Bapak Ibu bisa berjalan gitu ya. Tapi ketika sedang pasangnya tidak bisa. Ya. Dulu Pulau Merah ini dikatakan sejak 2012 oleh pemerintah lokal dikembangkan menjadi salah satu tempat surfing terbaik. Karena ombaknya ada 3 jenis. Ombak untuk pemula, untuk intermediate, sama yang advance. Beda dengan pantai-pantai yang lainnya ada di Banyuwangi. Ya. Ini kurang lebih, jadi kalau misalkan diputar, Bapak Ibu bisa melihat ya. Sangat menarik sekali. Pasirnya saja pun hasil rombakan dari material-material yang berwarna merah. Jadi tidak hanya pulaunya, tetapi ini Bapak Ibu bisa menikmati pemandangan sore di sini. Ya. Oke, ya. Kita di sini sudah sore, sekalian kita menunggu sunset. Kita balik ke PPT lagi, Mas. Jadi tahun 2012 Bapak Ibu susah mengakses ke sini, tetapi sejak saat itu yang dulunya hanya jalan berbatu sudah mulai jalan akses kendaraan itu bisa dengan baik. Sunsetnya luar biasa di sini, posisinya ada di selatan, tadi kita dari utara pindah ke selatan. Begitu ya, pemerintah untuk memperkenalkan Pulau Merah ini. Saya sudah mencoba mengambil beberapa screenshot, bisa dilanjutkan. Mas Oka. Dimajukan ya. Oh, maaf ya. Jadi oke, ternyata di sini itu nanti sejak tahun 2012 itu sudah jadi tempat wisata selancar internasional. Baik, kita lanjut ya. Kalau tadi sudah di Pulau Merah ya, sebelum kita istirahat kita melihat ini sedikit. Lanjut Mas Oka. Baik, nah Banyuwangi itu menarik secara geologi, adalah jejak bumi yang bergerak dan gunung api yang berjalan, dalam tanda petik. Maksudnya gimana? Ya, jadi yang warna hijau ini di bawah adalah posisi gunung api di mana ya kurang lebih sekitar 40 sampai 30 juta tahun yang lalu, di mana pada waktu Pulau Merah terbentuk. Kemudian pada umur yang lebih muda gitu ya, berpindah ke warna biru yang diarsir ini ke utaranya. Kemudian ditumpang sama gunung api yang warna ungu, itu adalah gunung api kuarter yang sekarang Bapak Ibu lihat. Ya. Jadi di Banyuwangi kita bisa melihat itu tidak? Nah, kita lihat, kita majukan. Kita majukan slide-nya, Mas. Nah, jadi dari Pulau Merah itu ke posisi kon dari Ijen sekarang, itu bergeser ternyata mengikuti panah-panah merah ini yang ada di gambar, sejauh 50 km ke utara. Ya. Kenapa bisa gunung itu bergerak dalam tanda petik posisinya? Karena di selatan Jawa ada palung, yang palung itu sudutnya berubah. Ketika sudutnya terjal, maka gunung apinya itu berada di posisi hijau Pulau Merah terbentuk. Ketika sudutnya melandai, gunung api itu bergerak seiring dengan itu ke arah utara. Jadi tempat di mana fosil atau jejak bumi bergerak dan gunung api berjalan itu adalah Pulau Merah dan Banyuwangi. Ini yang menarik, ya. Satu adalah fosil gunung apinya, gunung api yang aktif dengan sangat khas dengan tingkat keasaman yang tinggi ada di Ijen sekarang yang akan kita kunjungi 2 hari ke depan. Karena sekarang sudah hari pertama sudah mau selesai. Baik, kita sudah menikmati sunset, sudah menikmati jejak bumi yang bergerak, gunung api yang berjalan. Kita berjalan menuju hotel sambil menikmati fenomena apa saja yang ada di jalan, gitu ya Bapak Ibu. Para mahasiswa saya izin membawa. Lanjut Mas Oka. Ya, jadi tur di Ijen ini sudah dimulai sejak tahun 2013, tidak main-main ya, panjang lintasannya beragam. Tetapi yang saya ingin tunjukkan adalah finishnya itu. Finishnya itu ada di Pal Tuding Ijen. Jadi peta kiri ada Bapak Pal Tuding Ijen. Ya. Bukan hanya memperkenalkan Ijennya, ya,
Tetapi foto yang bawah tengah itu adalah salah satu foto yang dikatakan sebagai tanjakan neraka. Tidak main-main ya. Beberapa pembalap internasional ternama, saya tidak sebut namanya kayak gitu ya, itu pernah menyerah pada tanjakan neraka ini. Jadi hanya beberapa orang saja yang bisa finish ke sana. Bapak Ibu bisa nanti kita akan akan ke sana. Jadi bisa dibayangkan dari ketinggian 0 di sini di kota ini, startnya kurang lebih sampai ke Paltuding itu elevasinya itu sekitar berapa, itu 1880 meter dalam waktu yang singkat. Berarti Bapak Ibu bisa mengukur slope-nya itu berapa lah kalau pakai tangan kosinus dan lain-lain. Banyak orang yang menyerah justru pada tanjakan terakhir. Baik, lanjut. Sudah, kita terus masuk ke, nah kita sudah sampai tempat peristirahatan. Saya sudah kontak ke Jiwa Jawa Resort. Kenapa milih di sini? Karena saya ingin melihat di pemandangan di sini, kita bisa melihat lereng selatan dari Raung, lereng selatan dari Ijen, dari Marapi ya, yang ada di baratnya gitu ya. Bisa dibuka atau terlalu berat? Nah, jadi kalau diputar ini pemandangannya luar biasa sekali. Bapak Ibu bisa melihat disuguhi dengan pemandangan yang begini. Ini berada di tengah-tengah, dikelilingi oleh hutan tropis begitu ya. Bapak Ibu juga tidak menyangka ada hotel atau ada resort di dalam sana ya. Saya sudah bookingkan kamar, silakan masuk ke kamar masing-masing gitu ya. Jangan rebutan. Baik, kita tutup Mas, kita balik lagi ke PPT. Baik. Mana ya? Sudah balik ke PPT, coba dimajukan. Ini dulu ya. Jadi itu gambarannya, jadi yang foto atas adalah foto yang selamat datang, kemudian sore ini itu Bapak Ibu sudah saya bawa ke tempat minum kopinya. Baik, mungkin ada pertanyaan dulu di sini Bapak Ibu, setelah capek dari perjalanan Australia ke Afrika gitu ya, melihat bumi yang bergerak, gunung yang berjalan. Kita istirahat dulu hari pertama di sini sebelum nanti malam pukul 12 Bapak Ibu akan saya bangunkan, kita berkumpul di pos Paltuding untuk melihat blue fire. Karena waktu terbaik adalah sampai sebelum subuh, setelah itu tidak kelihatan lagi. Silakan Mas Oka, barangkali ada yang ingin bertanya dulu. Halo, baik. Bapak Ibu, kita sudah jalan-jalan nih di hari pertama ini, sangat menarik sebenarnya. Pasti ada hal yang... Atau sudah ada pertanyaan di chat ya? Mungkin ada yang mau bertanya langsung berdiskusi. Silakan Bapak Ibu. Baik, silakan. Bapak Ibu yang ingin tanyakan. Itu saya sudah bookingkan kopinya di situ ya. Nah. Ini ada beberapa pertanyaan juga ini, Mas. Ini kalau nggak salah ini dari Ibong ya, Ibong. Kalau pegunungan tersier, apakah ada indikasi pergerakan? Pak Ibong ini. Ya, Pak Ibong ini pegunungan tersier, apakah ada indikasi pergerakan utara selatan, misal Raung versus Ijen? Mungkin Pak Ibong bisa langsung bertanya, monggo Pak bisa dinyalakan sambil diskusi kita. Jejak record yang baik ya, jejak record yang baik memang di gunung api ya. Oh silakan. Halo Pak Ibong. Halo Pak Ibong. Mungkin saya jawab aja ya. Mungkin oh iya, mungkin langsung jawab saja. Ini ya. Baik Pak Ibong, ya. Jadi Pak Ibong, jejak yang paling nyata memang adalah yang di kuarter begitu. Tapi sebenarnya pergerakan itu kalau saya mengatakan tadi dari Pulau Merah ke Ijen itu dari Pulau Merah ini adalah tersier ke kuarter. Yang kuarter mungkin ya. Ya, kayak misalkan kalau kasusnya Raung sama Ijen itu adalah kuarter-kuarter gitu. Nah, Raung itu adalah posisinya parasit konnya sebenarnya. Dia tumbuh di flanknya dari Ijen. Bahan utara selatan dari tersier ke kuarter itu karena memang ada perubahan subduksi. Ya, sudutnya itu dari lebih curam menjadi lebih landai sehingga gunung api itu mundur sejauh 50 km.
Jadi kalau yang lain kayak di Raung sama Ijen itu bukan mekanisme yang dikontrol, karena tektoniknya sudah cenderung stabil setidaknya dari 10 juta tahun yang lalu. Nanti kita juga lihat tumbuhnya gunung-gunung api di dalam kawah Ijen tua itu juga itu dikontrol, kalau itu lebih dikontrol sama garis kaldera ya. Baik, kira-kira begitu jawaban saya Pak Imam ya, mudah-mudahan menjawab. Baik Mas, ini juga ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya sarankan Bapak Ibu. Ada lagi? Mungkin ini pertanyaan gini Mas, terkait yang terkenal dari Banyuwangi itu sendiri, apakah kopinya atau kakaonya Mas? Mungkin setahu Mas apa? Kakaonya juga terkenal ya, tapi yang familiar karena kebetulan saya penggemar kopi ya, jadi ini jawabannya subjektif gitu ya. Mempunyai cita rasa yang khas begitu ya. Ijen itu kopi osnya itu sangat mudah dikenali dari rasanya, keasamannya dan juga taste-nya. Jadi di sini sengaja sore ini sampai malam nanti saya minta Bapak Ibu mahasiswa ngopi osing itu supaya ada apa? Satu, selain taste-nya itu kemudian luar biasa sebagai bahan bakar untuk nanti kita naik ya. Ya mungkin kakao ya, tapi saya tidak terlalu ya karena mungkin saya penggemar kopi, jadi saya subjektif nih jawabannya. Oke Mas. Ini juga ada kebetulan ada Mas atau Pak Imam Pras mau berdiskusi langsung. Assalamualaikum Pak Mirza. Waalaikumsalam Pak Imam Mangga. Iya. Ada yang ingin tanyakan Pak Imam? Iya Mangga. Kalau hubungannya perbandingannya lah dengan seperti Gunung Muria kan dia feldspathoid ya, Pak Mirza. Dia kan lebih feldspatik. Nah, kalau apakah kayak baluran dan itu potasium rich satu udah gitu. Apakah dia memiliki lingkungan tektonik atau vulkanisme yang sama, Pak Mirza, apabila dibandingkan dengan Muria? Sama Ijen ya? Atau berbeda? Muria itu posisinya, iya ya, baik Pak Imam, makasih. Muria itu menarik. Muria itu sebagai yang Muria di Jepara kan yang ada lasem, pati ayam dan lain-lain ya. Iya. Baik Pak Imam, coba saya jawab ya. Ya, terima kasih. Baik, Muria itu secara posisi kan Muria secara posisi dia tuh offset sendiri, memisah ya. Kita punya Muria, punya pati ayam, punya lasem ini yang di utara sendiri ini. Yaitu kalau secara posisi yang Ijen itu masih ada sedikit selatan, tidak berada di sana. Tetapi ada gunung yang sebenarnya tidak muncul ke permukaan, itu adalah di utaranya Pulau Bali ya. Kalau Bapak Ibu atau mahasiswa pernah tahu ada kasusnya lapangan Sotsobi, nah itulah kurang lebih gunung api yang paralel dengan Muria sama Lasem. Ya, agak sedikit ke utara, posisinya Mas dari Bali agak ke utara lagi. Nah, di utara jauh ke utara, bahkan melewati melewati batas dari garis barat timurnya Jawa Timur ya, ke sekitar. Jadi kalau ditarik di gambar atas ini benar-benar paralel, nah, itu posisinya ada di sana. Ya. Baik, itu dulu Mas Oka, supaya tidak terlalu ini, Bapak Ibu sudah cukup, kita harus bersiap-siap ini lanjut ke hari kedua ya. Mudah-mudahan istirahatnya sudah cukup, kita lanjut. Ya, nanti kita akan balik lagi ke sini, nanti kita bisa diskusi lagi di hari kedua dan ketiga. Ya, sebelum itu saya ingin sampaikan dulu tentang pembentukan gunung api di Ijen, kompleks Ijen ini. Nah, ini adalah sejarah letusannya. Kita lanjut, Mas. Ya. Jadi dimulai ya dari 50.000 tahun yang lalu, Blau itu keluar, kemudian ada Gunung Jampit, ya bisa balik sebentar. Kemudian ada gunung apa lagi tuh, Suket, Rantai dan lainnya. Jadi ini urutan itu menunjukkan umur. Nah, dari semua distribusi gunung ini ternyata semua posisinya itu berada pada lingkaran ini, lingkaran kaldera, ya, pada lingkaran kaldera. Nah, tumbuhnya itu pas di batas kalderanya. Nah, Ijen itu yang paling muda. Ijen itu yang paling muda, gitu ya. Di bawahnya Pawenan itu yang warna biru sedikit ada biru tua itu, nanti di bawahnya sedikit. Nah, itu adalah Ijen. Ijen posisinya ada di sana. Jadi setelah meletus besar 50.000 tahun, tidak lama kemudian keluar ada Blau, disusul Jampit, disusul Suket, ya, Rantai, Ringgi, Pawenan, sampai terakhir adalah Ijen. Tetapi sebelum itu ternyata tidak langsung
tidak langsung vulkanisme ya, tetapi ada pembentukan danau dan lain-lain kita akan lihat. Termasuk kita akan mengunjungi endapan danau yang pernah ada di kompleks Ijen ini. Lanjut. Baik, ini adalah stratigrafi regionalnya. Jadi hari pertama tadi kita sudah datang ke batuan penumpunya itu, ya, batuan yang ada di Watu Dodol, ada Batu Gamping, ya. Di hari kedua kita akan melihat Kawah Ijen, sebentar lagi tidak lama, selain kita lihat Blue Fire, kita akan melihat produk Ijen salah satunya. Nah, hari ketiga kita akan melihat ya produk-produk dari endapan pos kaldera, gitu ya. Jadi setelah pembentukan pos kaldera, gitu ya, termasuk endapan silang kalderanya, kita akan lihat. Jadi dari kurang lebih 105 unit ini, dari 65 pusat erupsi, kita hanya akan mengunjungi ini. Ya, jadi memang saya menyarankan, kalau Bapak Ibu mahasiswa nanti masih tertarik, dan ini belum cukup, silakan datang ke sana, begitu ya. Nanti kalau tidak keberatan, saya bisa berikan guidebook yang pernah saya buat dulu, tahun 2017, waktu saya membawa mahasiswa dari University of Tasmania. Silakan nanti Mas Reza diatur, Mbak Tika sama Kaya, saya bisa kopikan, nanti dibagikan saja. Gitu, ya. Kita lanjut Bapak Ibu ya, kurang lebih begitu. Jadi kita dari tua, nah kita berikutnya. Nah sekarang kita sudah harus berkumpul di Paltuding. Ya. Di Paltuding ini ada posnya. Ya. Itu ada selamat datangnya, saya ambil fotonya yang siang semua supaya jelas. Nah, di sana Bapak Ibu akan diminta membayar untuk uang masuk. Ya. 5.000 lagi-lagi buat lokal, kemudian 100.000 buat wisatawan asing. Di hari Minggu ditambah 50%-nya, 7,5 dan ditambah ini menjadi 175 kalau tidak salah. Ya. Di sana ada pusat informasi yang tulisan warning ini, apakah Bapak Ibu boleh masuk atau tidak. Karena di puncak sana nanti Bapak Ibu akan bertemu di mana ada danau terasam, ada Blue Fire, dan kearifan lokal bertemu menjadi satu, gitu ya. Yang itu akan kita lihat. Di sana, di bagian tengah ada informasi Paltuding itu ketinggiannya 1850, 1830, sementara Kawah Ijen ketinggiannya adalah 380 sekian. Dalam jarak hanya 3 kilo saja, ya, maka perubahan ketinggiannya luar biasa, sekitar 1.500 meter. Ya, itu yang menjadikan lerengnya pada beberapa tanjakan cukup curam, begitu ya. Ini kalau jalan normal saja, Bapak Ibu bukan pelari ini volcano trail gitu ya, 1,5 jam lah, gitu ya. Kalau jalan lambat Bapak Ibu 2 jam. Silakan diisi bahan bakunya di sini, beli air minum dan lain-lain, karena hanya ada satu tempat pemberhentian ya di atas sana yang disebut sebagai warung kopi di Kalokan sana, ya. Itu kalau masih ada ya, atau saya udah tahun lalu ke sana. Bapak Ibu bisa bermalam di sini kalau takut di Jawa terlalu nyaman, bisa bermalam di sini, tenda sudah ada. Kemudian pilihannya bagi yang berkebutuhan khusus ya, Bapak Ibu bisa harus nyoba ini. Kalau Bapak Ibu penggemar Grab, penggemar Gojek belum mencoba Ijen Ojek, nah itu belum sah saya bilang ya, harus nyoba ini. Ya. Ini harganya tidak mahal ya. Kalau naik itu harganya karena berat ya, itu 2 kali lipat dari harga turun. Jadi kalau turun 250 sampai 3,5, naik itu 500 sampai 700. Luar biasa itu ya, ditarik melihat pemandangan. Kapan lagi hanya ojek di sini yang paling luar biasa pemandangannya. Ya, tapi semua harga sama. Ya, mau anak kecil, anak gede, anak kecil kalau salah sama, tapi tidak di sini tidak ada dalam harga mahasiswa. Gitu, ya. Jadi kalau mau gratis, Bapak Ibu yang dorong, yang naik si masnya, gitu ya. Turun gratis, Bapak Ibu dilepas ya, nggak dipegangnya. Nah, itu bercanda saja ya. Nah, peralatannya itu adalah foto saya ya. Jadi harus ada masker. Makanya saya tanya tadi Bapak Ibu pada waktu ke sini naik pesawatnya pakai protokol COVID-nya, maskernya akan dipakai. Ada Google, kacamata gitu ya, karena gasnya itu pekat sekali, kering. Kemudian jaket lah ya. Karena suhunya itu sekitar berapa ya? Rata-rata 17-15 lah. Jadi dari Paltuding itu sekitar 20-an, naik ke sana itu sekitar 17-15. Jadi perubahan temperatur, perubahan kepekatan oksigen, perubahan lereng itu akan berpacu menyampur menjadi satu. Kalau sudah siap, kita jalan ya. Harus berkumpul di sini pukul 12. Pukul 1 tiket dibuka, kemudian jalan. Bapak Ibu kesiangan sedikit, ya nggak lihat apinya. Ya. Jadi hanya waktu itu terbaik ada sampai sebelum sunrise, sampai 3:30. Jadi kalau jalan jam 2:30,
jalan jam 1 sampai atas itu 2:30, Bapak Ibu harus turun lagi ke kawah. Itu perlu waktu lagi. Jadi pas sebenarnya jam 1 itu jalan. Kita lanjut ya ke atas. Siap? Ya. Hanya ada 2 tempat Bapak Ibu yang bisa melihat fenomena kayak gini. Ini yang dikatakan sebagai blue fire. Ya. Yang ingin saya sampaikan adalah apa? Gitu ya. Kenapa warnanya biru? Gitu ya. Nah, ini kalau buat mahasiswa boleh saya kasih kuis ya. Kenapa api kompor warnanya biru? Kenapa apinya merah? Pasti jawabannya harus bisa menjawab itu. Ketika apinya biru pasti lebih panas dari apinya merah. Kan begitu ya. Nah, ini ada fenomena yang menarik. Mungkin foto 360-nya bisa diklik nggak ya, Mas? Silakan. Biar Bapak Ibu bisa seolah-olah berada di sana. Jadi setelah sampai ketinggian dari kawah Ijen itu, Bapak Ibu harus turun lagi. Turun dengan sudut lebih dari 45 derajat, memakan waktu 20-30 menit. Bapak Ibu bisa melihat api biru di sini. Nah, harusnya ini tidak disarankan ini ya, menyalakan kamera dan lain-lain, karena menjadi polusi, api birunya juga jadi samar-samar. Gitu ya. Baik, kita balik gitu ya. Mas, kita tutup. Ya. Beruntung Bapak Ibu ya bisa melihat api biru, karena pada periode tertentu Bapak Ibu tidak bisa melihat api biru karena gas beracunnya keluar. Baik, kita lanjutkan. Luar biasa. Ini adalah gambarnya api biru. Jadi saya cerita sedikit api biru ini. Ini adalah salah satu kearifan lokal ya, atau kebaikan Gunung Ijen gitu untuk masyarakat sekitar. Kenapa bisa biru? Bayangin Bapak Ibu, gas H2S dengan kepekatan 420.000 ppm itu keluar menyembur. Kalau itu tidak menyala sebagai api, itu satu Banyuwangi selesai gitu ya. Terus kenapa bisa menyala? Karena keluar pada temperatur yang tinggi, pada titik bakarnya, ya 116 derajat Fahrenheit dengan tekanan yang tinggi, begitu ketemu oksigen, dia terpatik, dia terbakar. Itulah kearifan lokalnya, membakar gas ini, kemudian menghasilkan tinggi api 5-16 meter, tergantung dari kecepatan gasnya. Ya. Ketika api itu kemudian mulai mendingin, mengalami kondensasi, ya, dia menjadi cairan. Cairan itu kemudian masih tetap mengalir dengan temperatur yang masih sama, ya, menjadi lava berwarna biru. Itu luar biasa. Tidak hanya melihat apinya, tetapi melihat aliran lava yang berwarna biru. Ya. Jadi ini benar-benar luar biasa. Kapan api ini padam? Nah, tahun 2017 pada waktu itu padam. Ya. Kapan Bapak Ibu melihat kompor api di kompor Bapak Ibu padam? Ketika gasnya habis. Sebelum gasnya habis, biasanya kalau kita menyalakan kompor, apa yang terjadi? Pasti bau. Ya, pasti bau. Nah, ketika bau itu apa yang terjadi? Karena gas tekanannya berkurang, nah kepala gas di tabung gas kita itu menjadi kendor, akibatnya gasnya itu keluar. Nah, itulah kearifan lokalnya. Orang penambang lokal itu bisa mengerti. Ketika apinya padam, mereka pasti segera naik. Masalahnya naiknya dia lebih cepat nggak dari naiknya gas gitu ya. Kalau dia lebih lambat, kolaps tahun 2017 itu ada yang satu kemudian ditarik ke atas. Tapi paling nggak alam itu memberikan idenya, memberikan kodenya, hanya kita bisa membaca atau tidak, gitu ya. Jadi bayangannya 420.000 ppm. Dari mana asal H2S-nya ini? H2S-nya adalah tadi batuan karbonat, batuan marin yang kaya-kaya dengan sulfur dan lain-lain itu suplai masuk ke sini menyebabkan salah satunya H2S ini menjadi tinggi. H2S bercampur dengan air bertemulah bisa menjadi asam kuat. Itu nanti akan kita ceritakan kenapa kita punya danau kawah terasam di dunia yang pH-nya mendekati 0. Baik, jadi benar hanya di 2 lokasi kecuali di kompor, ya ada di Islandia dan di sini, ya. Jadi 420 ppm kebakar, kemudian menghasilkan nyala api 5-16 meter setelah dingin, kemudian berkondensasi, mengalir membentuk lava biru, kemudian menjadi endapan belerang. Di foto kiri atas itu yang berwarna kuning akan kita tambah. Ya. Baik, mudah-mudahan cukup menikmati api birunya, tapi memang harus datangi langsung, kita lanjut. Ya. Setelah itu kita naik dulu ke atas. Ini yang tidak boleh, momen yang tidak boleh dilewatkan adalah sunrise di puncak Ijen. Ini terhalang oleh Gunung Merapi yang ada di timurnya. Ya, tapi luar biasa. Ya. Sunrise of Java itu ada di Ijen, bisa ngelihat. Jadi pemandangannya luar biasa. Jadi ke timur, Bapak Ibu melihat ini, kalau diputar ke arah barat, berikutnya Mas, Bapak Ibu akan melihat pemandangan yang luar biasa. Ada raung di belakangnya dan gunung-gunung api yang lainnya dengan danau kawah terasam di dunia. Ya. Nah, keindahan ini tidak boleh disia-siakan, begitu ya.
Jadi ke timur Bapak Ibu lihat sunrise, ke barat Bapak Ibu lihat pemandangan yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Kemudian keindahan ini pernah dituliskan sama seseorang ya dalam bentuk puisi di atas ijen. Saya izin membacakannya di sini ya. Bisa dilanjut Mas. Jadi ini ada puisi di atas ijen yang dituliskan seseorang karena takjub melihat indahnya ijen ke timur, ada sunrise ke barat, ada danau kawah. Kurang lebih begini dimajukan. Nah, jadi dituliskan begini katanya. Hari ini katanya di dinding kawah ijen ditiup hembusan pekata 2S sekitar 420.000 ppm, dihantui tarikan CO dari dalam kawah yang merupakan seorang penambang belerang dan disaksikan danau kawah yang asam dengan pH mendekati 0. Katanya luar biasa, katanya berdiri di depan mereka murid yang luar biasa dari berbagai univ, ya, dari berbagai negara, dari Universitas Tasmania, baik program master maupun doktor, katanya. Kemudian ada kebanggaan sedikit, tapi kemudian lenyap. Berganti diselimuti kesedihan, kemudian penulis bertanya dalam hati, kapan saya mendapatkan kesempatan terhormat membawa putra-putri terbaik bangsa ini ke tempat yang sama, kawah ijen. Ini katanya bukan soal saya, bukan soal ITB, apalagi tentang univ di luar sana, tidak peduli katanya, tetapi tentang putra-putri terbaik bangsa ini yang layak berada di tempat yang tinggi, yang layak dicari, seperti para ilmuwan asing mencari gunung api kita. Selanjutnya, maka demi Tuhan, demi kedua orang tua saya dan keluarga, juga demi Indonesia yang telah memberikan segalanya, mahasiswaku pegang tangan saya akan menarik ke atas, ya, ke tempat yang layak buat putra dan putri Indonesia. Tuhan memberikan kita dua tangan, tetapi cukup jika kita pergunakan dengan benar. Ya. Itu ditulis di Ijen 25 Maret 2017. Kita lanjut. Yang tulis adalah yang di lingkaran, itu yang berjaket biru, dan mahasiswa itu yang sekarang adalah mahasiswa saya, yang sekarang alhamdulillah sudah kuliah di Kyushu, sudah mendapatkan beasiswa untuk lanjut S2, tetapi akan saya coba kirimkan ke Oxford. Jadi saya terima kasih ke FGMI, karena apa yang saya tuliskan beberapa tahun yang lalu, saya diberi kesempatan untuk membawa mahasiswa ini dari barat, dari ITERA sampai ke Unpati yang ada di timur, naik ke puncak ijen meskipun baru secara virtual ya. Lanjut. Baik, kita balik ke kawah ijen lagi. Kita turun setelah itu, ya kita melewati melihat ini pemandangan di dalam dasar kawah. Ya. Nah, ini adalah tempat penambangan belerang terbesar. Ya. Jadi untuk mempercepat proses penambangan, tempat keluarnya api biru itu atau tempat keluarnya belerang itu kemudian dikasih pipa keramik. Pipa-pipa keramik itu menurunkan sulfur dengan cepatnya, membuat dari gas itu berubah menjadi fasa cair, kemudian membentuk belerang dan kemudian ditambang. Ya. Nah, kita lihat proses penambangan itu bagaimana selanjutnya. Belerang ini dipakai buat cat, belerang ini dipakai buat kosmetik yang bapak ibu, yang ibu-ibu pakai, bapak-bapak yang beli maksudnya gitu ya, maaf ya. Nah, kemarin juga sempat ada berita di sini ada gejolak, ada tsunami di kawah ini. Kita akan lihat nanti bagaimana mekanismenya ya. Baik Mas, kita sudah melihat ini, kita balik ke gambar. Nah, ini apa ini? Ini adalah kamar mandi, ada bak air, ada airnya plus cibuknya. Kalau Bapak Ibu masih mengenal ini dan pernah main cibuk itu dibalikin ke bawah, menghadap ke bawah, kemudian dibalikin ke atas keluar gelembungnya, itulah tsunami mekanismenya yang terjadi kemarin beberapa hari yang lalu. Kalau Bapak Ibu sempat melakukan itu, berarti masa kecilnya bahagia gitu ya. Kalau belum, silakan dicoba. Ya, mungkin sekarang udah pada pakai shower semua. Ini sama, kesetimbangan itu menyebabkan tiba-tiba ada gas keluar gelembung itu secara tiba-tiba bisa menghasilkan tsunami dalam skala yang kecil. Ya kalau di bak kamar mandi ya buat Bapak Ibu bukan tsunami, tapi kalau buat semut ya itu tsunami di pinggir bak itu gitu ya. Ternyata proses itu tidak hanya terjadi sekali. Dalam catatan sejak 1700 abad 18 itu sampai 2009 itu banyak gelembung-gelembung itu. Pas kemarin ada yang kena saja begitu ya, terlalu dekat. Baik, kita lanjut. Ini tadi gambar setelah penambangan ini sengaja dibuat pipa-pipa hitam itu supaya mempercepat proses coolingnya sehingga sulfurnya kemudian bisa diambil belerangnya, bisa diproduksi dan bisa ditambang. Tapi Bapak Ibu sayangnya tidak boleh ini buat oleh-oleh ya, karena ini flammable, takut terbakar gitu ya. Jadi mohon maaf nanti Bapak Ibu yang kembali ke daerah masing-masing tidak bisa bawa belerangnya. Kita lanjut Mas. Nah, sebagai informasi saja,
belerang ini ternyata tidak terlalu mahal gitu ya, hanya 1.250 sampai 1.500 per kilogram. Bayangin, dengan sudut lebih besar dari 45 derajat, ya, Bapak Ibu itu harus, Bapak-bapak ini harus memanggul, ya, yang kurang lebih beratnya 1 kali tarikan itu adalah 90 kg. Jadi mereka sehari itu hanya bisa 2 kali. Kalau dia super 3 rate. Nah, Bapak Ibu yang mau fitness terlalu mahal, silakan bergabung ke sini gitu ya. Karena itu pundaknya mereka itu sudah kayak pundak sapi tuh, ada bekas bambu itu ditaruh di sana. Nah, ojek yang Bapak Ibu pakai tadi itu kemudian dipakai membawa dari puncak ini sampai ke Paltuding, ya. Kalau tidak dipakai Bapak Ibu, nah maka belerang ini yang di sana yang akan dibawa ke bawah. Kalau ada Bapak Ibu ya harganya turun tadi 250 sampai 350, ya. Tapi saya belum pernah nyoba sih. Boleh nggak murah sedikit? Ya boleh, tapi Bapak Ibu harus pangku belerangnya gitu sampai ke bawah. Mungkin boleh dicobanya. Jadi harganya sekitaran segitu ya. Baik, kita tidak lama-lama di sini, lanjut ya. Nah, sudah capek, kemudian kita turun juga bukan perkara mudah. Meskipun cuma turun, ternyata kita butuh sekitar 30 menit. Jadi tidak terasa sudah sarapan di puncak, melihat pemandangan, kita turun, saya melihat satu dulu ya. Saya mencapaikan ini di sini ada endapan dari Ijen yang menunjukkan paleosoil. Apa itu paleosoil? Biasanya tanah itu pembentukannya itu dari atas ke bawah. Tapi kalau Bapak Ibu lihatin ada tanah yang menyisip di antara batuan piroklasik. Artinya apa? Artinya ini pernah jadi permukaan. Kalau rata-rata pembentukan tanah adalah 10 cm per 2000 tahun, Bapak Ibu bisa memperkirakan berapa mekanismenya. Jadi, saya ingin menyampaikan bahwa kalau Bapak Ibu melihat singkapan batuan gunung api kemudian ada jeda tanahnya, maka Bapak Ibu bisa melihat berapa kali periode erupsinya, berapa kali dia berhentinya, berapa lama berhentinya. Semakin lama berhentinya, tanahnya semakin tebal. Ya, semakin banyak sisipan tanahnya, maka semakin sering siklus erupsinya terjadi. Simple sebenarnya, alam sudah menyediakan ininya, tinggal kita baca. Jadi ini akan menjadi catatan buat kita. Ini ada catatan histori. Sepertinya perulangan begitu ya. Sepertinya perulangan. Artinya apa? Oh, bahwa gunung api ini akan mengikuti pola yang sama. Kecepatan pelapukan yang sama, volumetrik yang sama, dan lain-lain. Baik, sudah capek dari Paltuding naik ke atas, kita sudah sampai ke Paleosoil gitu ya. Kita harus balik dulu ke Ijen. Gitu. Ini kurang lebih mungkin sudah pukul 12-an. Nah, sebelum perjalanan pulang, saya ingin menceritakan sesuatu. Ya, apa yang bisa diceritakan? Bahwa ketebalan tadi itu bisa menceritakan berapa besar energinya. Bapak Ibu tidak perlu ikut kuliah geologi dan vulkanologi, tapi saya gambarkan cara membaca ini. Ini adalah luas area yang di cover kilometer persegi itu, ya, D dalam kilometer persegi itu luas area yang di cover endapan jatuhan. Sementara yang F persen itu adalah fraksinasi. Jadi berapa persen dari volume itu yang ukurannya di bawah 1 mili. Kenapa 1 mili? Karena 1 mili itu menunjukkan dia yang bisa naik ke bawah ke atas ke kolom erupsi. Jadi semakin banyak F-nya, semakin besar 0 sampai 100 dan semakin luas areanya, energinya semakin besar. Semakin ke kanan, semakin ke atas, berarti kalau miring gitu, itu berarti semakin besar. Nah, ini ada peta dari tahun 2019, saya juga rada aneh ini. Ijen itu tidak masuk, tidak berpengaruh. Ya, ada Toba, ada Maninjo, ada Masurai, Rana, Krakatau, Batu, Samalas, Tambora, Pinatubo, Taal. Tapi tidak ada Ijen. Memang ya. Tetapi saya tadi di awal menjanjikan di sekitar 50.000 tahun yang lalu ada satu momen besar, ya, ya, yaitu adalah kepunahan binatang berkantung di Australia. Jadi kanguru raksasa, koala raksasa, binatang apapun yang berkantung raksasa itu punah sekitar 45.000 tahun lalu. Sangat dekat dengan kemusnahan Ijen. Tetapi tidak ada catatan yang mengatakan bahwa itu karena letusan Ijen, begitu ya. Tetapi semua bukti itu lebih mengarah bahwa kepunahan masa 45.000 tahun yang lalu itu akibat kedatangan tadi orang-orang sapiens itu yang setelah berhasil melewati letusan Toba yang sangat mematikan tadi. Mereka dari Afrika itu semakin gigih, semakin buas, kemudian sampai ke Australia ke sana. Jadi belum ada evidence menyatakan, meskipun waktunya sangat dekat sekali. Ya, bukan berarti belum ditemukan ya, tapi kalau saya melihat data pemboran dari data es yang ada di Atlantik, pertumbuhan kayu yang tidak ada mengalami
kambriumnya itu tidak menjadi rapat, tetap simetris gitu ya, tidak menjadi rapat. Artinya tidak ada gangguan yang sangat signifikan di sana. Ijen sepertinya memang abunya tidak terlalu besar. Saya punya hipotesa nanti gitu ya. Kenapa abunya tidak bisa menyebar sepertinya Toba? Contoh misalkan berikutnya Mas ya. Kita lanjutkan. Nah, ini Toba, bayangin, Toba itu sampai ke Afrika abunya, ya. Bahkan saya di Hokkaido itu pernah melihat abu Toba itu meskipun sangat tipis, luar biasa sekali. Nah, jadi di selatan Afrika itu, nah itulah tempat manusia purba itu berteduh, bersembunyi pada waktu letusan Toba terjadi 70.000 tahun. Ada rekamannya dari data pemboran yang hitam-hitam itu. Tapi di umur yang lebih muda 50.000 tahun yang lalu di atasnya, jadi kalau ngebor yang sama, di atas itu di umur 50.000 tahun yang lalu kedalaman yang dangkal, tidak ada sesuatu yang signifikan. Gitu ya. Tidak ada indikasi perubahan keasaman yang tiba-tiba. Baik, itu kaitannya ya dengan letusan dan perubahan massa, jadi sejauh ini belum ada evidence yang menunjukkan Ijen harus bertanggung jawab terhadap penggunaan binatang berkantung di Australia 45.000 tahun yang lalu. Bisa dilanjutkan, Mas Oka? Kita terus. Nah, ini sudah sampai ke sini, tidak perlu diklik fotonya karena sama. Tapi kira-kira foto selanjutnya apa nih? Nah, kita masuk ke pintu masuk. Gambar yang pertama itu adalah galerinya. Jadi, saya sudah menyiapkan ruangan untuk berdiskusi. Tapi sepanjang itu Bapak Ibu bisa menikmati galeri, ada ukiran, ada kerajinan dari tembaga, ada lukisan dan lain-lain menuju ruang rapat yang ada di bawah. Baik, saya pikir kita diskusi dulu di sini, bermalam lagi sebelum besok kita masuki hari yang terakhir. Silakan Bapak Ibu, Mas Oka, silakan. Terima kasih Mas Mirzam. Ya, Mas Mirzam juga perlu istirahat juga ini. Kayaknya sangat bagus banget ya. Ini luar biasa tadi perumpamaannya untuk di Ijen tadi. Ini sangat menarik ya. Saya juga sempat ya, artinya masa kecil saya juga bahagia banget, artinya sudah pernah mencoba balikin sibuk ya. Iya. Tapi emang sepertinya ini menarik juga Bapak Ibu ya. Ini kita bisa banyak berdiskusi nih after kita dari Ijen tadi. Mungkin ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu, silakan nanti bisa raise hand untuk bisa berdiskusi langsung, mengobrol langsung dengan Pak Mirzam. Monggo Bapak Ibu kalau ada. Oh, ini Pak Imam nih, ada nih bertanya. Ya, Pak Imam ini. Nah, saya bacakan dari Pak Imam ya. Apakah banyaknya sulfur di kawah Ijen berkaitan dengan basement yang berasal dari sedimen atau memang berasal dari volatil? Kita untuk kandungan volatil dari gunung api itu beragam. Ada SO2, ada CO2. Nah, sebelum saya jawab, saya mungkin menjelaskan sedikit Pak Imam yang mumpung pertanyaan ini. Jadi, gunung api ini efeknya berkaitan dengan pertanyaan Pak Imam ya. Kalau yang keluarnya CO2, efeknya adalah efek rumah kaca. Panas yang masuk nggak bisa keluar. Makanya saya bilang CO2 ini berbahaya sekali. Berinteraksi sama magma, magmanya jadi kental, bisa meletus, sangat eksplosif. Itu kasusnya di Ijen, sudah ada evidence-nya. CO2-nya tidak bercampur dengan magma, tidak ada cukup waktu, tapi dia keluar, kehirup sama kita pindah dunia. CO2-nya tidak bercampur, tidak terhirup, tapi naik ke atas, jadi efek rumah kaca. SO2 gimana? SO2 sebaliknya. Ya, itu sebagai payung. Kalau SO2 yang keluar, panasnya tidak bisa masuk, kemudian temperatur menjadi drop, nah, gitu ya. Jadi jenis volatil gitu. Nah, setiap gunung itu punya average rata-rata berapa CO2-nya, berapa SO2-nya. Ketika CO2-nya, SO2-nya, H2S-nya itu lebih tinggi dari rata-rata, harus ada sumber lain, begitu ya. Nah, itu hipotesa awal. Harus ada sumber lain. Nah, kebenaran di dalam kasus Ijen, isotop yang sudah dilakukan antara isotop sulfur, hafnium dan lain-lain itu bahwa gamping yang kita lihat di hari pertama itu bertanggung jawab berkontribusi terhadap peningkatan kandungan sulfur yang ada di Ijen. Jadi benar pertanyaan Pak Imam, tidak selalu ya bahwa belerang itu harus berasal dari batuan yang ada di bawahnya. Kalau itu dalam keadaan normal, masih range yang normal, itu tidak perlu penambahan. Tapi kalau tiba-tiba sulfurnya terlalu tinggi, pasti ada penambahan. Ya. Oke, Mas. Ya, kira-kira gitu. Ada lagi? Ada pertanyaan dari Pak Abdul Bari. Oh, Mas Bari ya. Ya. Kenapa Gunung Kwartet di Banyuwangi berarah utara selatan, yaitu Raung, Merapi, Ijen? Dan dalam perspektif petani seperti saya ini, kami warga Banyuwangi sangat beruntung dengan posisi gunung utara selatan, sehingga Banyuwangi lebih banyak curah hujan dibanding daerah Jawa Timur. Nah, gimana nih Mas? Kalau dari geologi ini, apa sih sebenarnya yang nyebabin hal seperti ini? Mas?
Kalau posisi gunung api sekarang, ya dikontrolnya, subduksinya kan barat timur. Gunung apinya secara umum distribusinya dari Jawa Barat ke Jawa Timur, ya posisinya barat timur. Tetapi mungkin pergerakan kali yang dimaksud Mas Bari ya. Kenapa Ya, pergerakannya utara selatan? Nah, kalau pergerakannya utara selatan itu karena tadi sudut penunjamannya itu dari posisi umur tersier ke kuarter itu berubah dari curam menjadi landai. Sehingga karena dia landai, kedalaman pembentukan magma belum tercapai, gunung api itu mundur posisinya. Nah, itu kurang lebih aja pergerakan utara selatan. Tetapi mungkin banyak air melimpah ini di Ijen selain banyak gunung itu sebagai daerah resapan, daerah catchment areanya itu besar sekali. Ya. Jadi lingkaran kaldera itu adalah sebagai daerah tangkapannya. Ketika tangkapan itu sebesar 16 kali 16, kemudian menyerupai batuan impermeable dan keluar dari satu sungai, yang nanti kita akan bahas di hari ketiga ya, lewat Belawan itu, maka luar biasa airnya. Bahkan pada waktu musim kering pun airnya tetap bagus begitu. Kira-kira mudah-mudahan menjawab pertanyaan Mas Bari ini. Mas Bari ini yang punya Banyuwangi, makanya saya kemarin pada waktu masuk ini saya keluar dulu, Mas, bentar, saya izin mau masuk ke sini. Wah, ini mantap berarti Mas Dari. Wah, ini juga Pak. Wah, ini ada 2 pertanyaan lagi nih. Yeah. Mungkin dari Ibu atau Mbak Saskia Sagita. Apakah ada dari paleo-soil yang ada bisa menjadi salah satu parameter untuk mendapat prediksi siklus letusan dari Gunung Ijen? Nah, ini juga menjadi pertanyaan kita nih. Orang-orang kalau bicara paleo-soil, ini bisa memprediksi nggak ini siklusnya, Pak? Begini, Mbak Saskia ini mahasiswa saya dari Unpad yang datang Indonesia penerbangan pagi nih. Saya udah minta bawa buah sana, ada buah gandaria itu saya nggak tahu bawain nggak. Begini Mbak Saskia, ya. Jadi yang dikatakan siklus itu adalah ritmiknya dari produk gunung apinya. Jadi kalau misalkan tadi tampilan itu adalah ada polanya ya, tipis, tebal, atau kue lapis lah, merah, kuning, biru, merah, kuning, biru. Nah itu siklus tuh, itu bisa dipelajari. Nah tetapi paleosoil itu sebenarnya untuk menunjukkan kalau ketebalan paleosoil yang sama, berarti kurang lebih antara siklus yang satu dengan siklus yang lain, gap waktu berhentinya itu sama. Karena pada waktu pembentukan tanah, Ijen masih di situ-situ aja kan, tidak berubah secara posisi ekuatornya. Ya. Semakin tebal, dia semakin lama, semakin tipis, semakin cepat. Begitu kira-kira. Jadi tanah itu untuk menafsirkan seberapa cepat proses pembentukan tanahnya. Tetapi karena kita balik lagi, pembentukan tanah itu kan pelapukan kimiawi ya. Jadi meskipun nanti kalau siapa tahu ya, tidak tahu ya, ini mungkin di sini nanti ada ekskursi ke Hawaii, ada ekskursi ke Jepang, ke Rusia. Paleosoilnya kok nggak ada, padahal gap waktunya lama. Ya karena kita berbeda. Ya pelapukan kimiawi tidak intensif di sana. Bahkan mungkin tidak ada. Ya, satu ketika saya pernah bawa bukan mahasiswa Inggris, saya peneliti Inggris. Dia komplain ke saya pada waktu itu. Ya, saya bisa paham kenapa peta geologi Indonesia ini petanya banyak sekali warnanya, tapi begitu lihat, itu ke Madura saya jalan. Dia bilang gini, isinya kok tanah semua, bukannya peta geologi itu apa, Mirzam? Peta geologi itu peta batu. Nah ini kan tanah. Jawabannya sih, kok bisa orang Indonesia buat? Ya karena orang Indonesia pintar katanya gitu ya. Dari tanah dia bisa tahu pelapukannya apa. Itu kurang lebih. Esensinya apa? Dia tidak melihat tanah pelapukan yang tebal karena dia berada pada posisi yang berbeda. Jadi tanah bisa ditafsirkan buat itu. Ya. Oke, Pak. Pak, ini juga ada kebetulan dari Pak Bronto Sutopo. Dari exposure visual yang ada, apakah Gunung Ijen penambangan sulfur ini termasuk terbesar di Indonesia atau ada tambang sulfur lainnya yang lebih besar itu, Mas? Di Indonesia banyak penambangan sulfur, tapi salah satu yang terbesar yang saya tahu adalah Ijen itu memang ya. Karena memang tadi H2S-nya itu sulfurnya itu sumbernya dikeluarkan sangat banyak sekali dan dipaksa untuk didinginkan. Di Tangkuban Perahu juga ada sebenarnya ini ya, tapi tidak terlalu banyak kayak begini ya. Nah, itu apa yang membedakan? Nah, mungkin yang punya kandidat-kandidat lain adalah sebenarnya gunung api yang harus didelineasi, gunung api yang di bawahnya itu punya batuan karbonat tadi. Dieng juga ada ya kan, nama sulfur. Tapi tidak seintensif di sini gitu ya. Tangkuban Perahu ada, ya. Papandayan pun ada ya, tempat saya pada waktu disertasi karena saya ada sedikit cerita dia, saya pernah ditangkap, saya pernah nambang liar gitu ya. Jadi ada, tapi tidak sebanyak inilah. Jadi mungkin yang salah satu yang terbesar adalah ini, Mas Bronto. Oke, wah ini menarik banget ini. Oh ini mungkin diskusi terakhir kita sebelum kita lanjut lagi ke hari ketiga ini. Oh iya,
Ya, Mas Lukman atau Pak Lukman, kenapa parasitic cone atau post caldera vulkanisme kaldera Ijen hanya ada di sisi selatan ya? Sedangkan di utara utara dinding kaldera masih terjaga atau tidak ada tumbuh post caldera post vulkanisme gitu di utaranya, Mas. Ya. Begini, nanti Mas Lukman kita akan membahas bagaimana pembentukan kaldera itu terjadi, kemudian habis kaldera pengisian danau dan tumbuhnya gunung-gunung itu. Nah, di dalam pikiran banyak kita bahwa ketika kita mengatakan kaldera itu terjadi dalam suatu event meletus besar bersamaan dan ada dinding kalderanya. Padahal kalau saya tunjukkan dulu yang Toba ya, di mana dinding yang terjal dan dinding yang lebih landai menceritakan sesuatu. Yang terjal gitu ya, dan yang landai berarti erosinya sudah bekerja yang sedikit lebih landai. Artinya apa? Terjadinya bertahap. Kalau itu terjadi bertahap, maka ada jalan yang terbentuk duluan, mana ada jalan yang terbentuk berikutnya. Nah, bisa dibayangkan ya. Jadi kalau jalan itu belum ada dan magma itu harus keluar, kenapa harus keluar? Ya karena dia buoyant, kan ringan kan. Maka dia memilih jalan yang ada. Kira-kira begitu tafsirannya. Makanya distribusi itu tidak hanya di Ijen ya, tapi di Batur, di Toba dan lain-lain. Itu pasti distribusinya akan mengikuti di mana areanya yang lemah itu muncul pertama kali. Ya. Tapi bentukan melingkar itu jelas pasti mengikuti kalderanya ya. Begitu kira-kira Mas Lukman ya. Jadi penafsiran nanti kita lihat dari morfologi ya. Kemudian di hari ketiga kita bisa lihat kalau sudah ditumpangi semua tutup, itu adalah salah satu yang paling memudahkan kenapa munculnya itu pada bagian selatan tidak pada bagian utaranya, karena tidak terjadi bersamaan. Nah, yang terjadi pertama itu jalan yang pertama itu yang kemudian diisi dari magma yang masih sisa. Oke, Mas. Oke. Nah, ini kayaknya di hari ketiga ini bisa menjawab pertanyaan Mas Lukman dan kita semua nih. Siap ya, kita lihat ini sudah hari ketiga Bapak Ibu, istirahatnya sudah cukup ya. Oke. Ya. Nah, kita lanjut nanti kita ada diskusi terakhir ya sambil ngopi lah. Nah, ini ada satu lokasi. Saya bawa Bapak Ibu di hari ketiga ini ke utara dinding kaldera. Jadi dari tinggian lah, ya dari tinggian sekitar 1.100, 1.200-an lah kurang lebih, lebih tinggi mungkin ya. Jadi kalau diputar, Bapak Ibu bisa ngeliat ke selatan, deretan-deretan gunung itu yang berada di selatan itu adalah gunung api tadi yang berada di rim yang ditanyakan oleh Mas Lukman. Tapi saya belum cerita ini, mungkin nanti setelah ini slide-nya. Nah di sini Bapak Ibu selain menikmati panorama, kalau belum puas menikmatinya dari sini hanya foto-foto. Ya, Bapak Ibu bisa menginap di sini, bisa menyewa villa dan lain-lain. Ya, Bapak Ibu bisa mencoba tentunya. Nah, ini mungkin bisa kita tutup, Mas. Kita balik ke PPT. Nah, Bapak Ibu bisa mencoba ini kalau nyalinya berani, begitu ya. Ini tidak mahal, maksudnya dengan terbang kemudian bisa melewati pemandangannya di bawahnya ada perkebunan kopi tertua di daerah kaldera Ijen. Bapak Ibu bisa menikmati endapan danau purba, bisa menikmati kawah burung. Itu harganya kurang lebih sekitar 500.000 sudah termasuk, ya tentu sudah termasuk parasut ya, dan instrukturnya termasuk pet buat pendaratan. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, asuransi sudah termasuk di dalamnya. Jadi Bapak Ibu bisa menikmati ini dari bagian utara. Jadi Bapak Ibu akan turun ya pada tinggian terendah kurang lebih sampai 925 lah, dari 1.200 sekian sampai 925. Ya, Bapak Ibu akan dimanjakan ya, sekitar 1,5 jam begitu ya, kemudian turun melewati beberapa ini. Baik, ini kita berada di dinding utara morfologi dari kaldera Ijen. Kita lanjut, Mas. Nah, ini ya. Jadi di dinding utara inilah yang tersisa ya. Di bagian selatan tadi yang kemudian tertutup begitu ya. Nah, ini tidak terlalu baik ya. Mungkin di gambar yang sebelah kanan lah ya. Sebelah kanan ya. Itu dari meskipun gawir itu melengkung demikian, tapi Bapak Ibu bisa melihat tingkat erosi yang berbeda-beda. Baik dari punggungan yang ada di luarnya gitu ya, maupun punggungan yang ada di dalamnya, itu menjelaskan bahwa mekanisme itu tidak terjadi sekali ya, tetapi runtuhnya itu bisa bertahap. Runtuh yang mana yang pertama dulu, kemudian ketika masih ada kemudian dia diisi. Tetapi apapun itu ya, biasanya gunung api paras itu akan jejer berada pada lingkaran. Jadi kalau lingkaran itu diteruskan ke bagian selatan, melengkung itu kurang lebih pada posisi-posisi gunung api yang sekarang diduduki, ada Ijen, Blau, Jampit, Merapi dan lain-lain.
Hanya ya gunung api Raung yang berada di flanknya, yaitu yang berada di barat dayanya. Ya, ini yang kemudian ada penelitian dari kemudian ada mahasiswa S2 saya, satu S2 di sini itu, bahwa apa namanya ya, antara Ijen dan Raung itu dia berbagi magma chamber gitu ya, berbagi magma chamber. Ya ada berita baiknya, ada berita buruknya gitu ya. Kalau gunung api itu berbagi magma chamber, biasanya kalau gunung apinya satu batuk, yang satu ikut batuk. Tapi berita baiknya kalau berbagi magma chamber, satu volume magma yang sama bisa dikeluarkan dari dua tempat. Nah, itu berita baiknya kan gitu ya. Berita baiknya adalah artinya volumenya itu bisa dicicil dari Gunung Ijen keluar atau dari Gunung Raung juga keluar. Nah, di utara itu ada celah. Nah, itu ada celah namanya sesar Bedati itu yang menyebabkan aliran sungai itu semua mengarah ke sana tuh, mengarah ke Selat Madura, mengalir ke utara. Nah, itu berkaitan dengan pertanyaan Mas Bari tadi. Jadi bisa dilihat dari kaldera ini catchment areanya luar biasa. Sebesar kaldera yang melengkung ini, itu adalah tangkapan airnya. Untungnya di dalam sistem kaldera akan begitu. Air akan mengarah ke suatu titik terendah, maka pada waktu musim ini air tidak menjadi isu di daerah sini. Baik ya, ini sudah melihat gambaran dari atas. Kita lanjut sekarang. Nah, ini tahapan Bapak Ibu secara umum. Jadi gambaran adalah gambar di mana gunung apinya ketika nyusun menjadi tubuh yang besar gitu ya. Suatu saat kemudian karena tekanannya terlalu besar terjadi letusan. Nah, Ibu tadi lihat yang di Paleosoil ya, warnanya itu produk dari Ijen itu warnanya hitam. Itu bukan tipikal letusan besar. Biasanya letusan besar itu yang warnanya terang. Kenapa terang-terang itu biasanya SiO2-nya banyak. Kalau SiO2-nya banyak dia menjadi pekat gitu ya. Tapi kenapa Ijen bisa itu? Ya, salah satunya kemungkinan adalah karena tadi batu gamping itu kehadiran K2O menyebabkan magmanya menjadi kental gitu ya. Nah, setelah tahapan prakaldera ini kemudian dia meletus membentuk kaldera yang di B, kalau daerahnya tertutup ya, maka dia akan menjadi danau. Ya, tertutup akan menjadi danau. Berapa cepat pengisiannya? Sebagai analogi ya, ketika dia sudah terisi, kemudian dia bisa sobek mengalir ke utara, ini keluar dari sungai, kemudian dia mulai kosong lagi. Dan pada tahap terakhir adalah tumbuh gunung-gunung api. Ini gunung api yang Bapak Ibu lihat sekarang. Nah, tidak banyak penelitian di sini, tetapi kalau saya analogikan dengan pengisian Danau Toba. Danau Toba itu kalderanya 30 kali 10 kali 100. Berarti sekitar berapa? Sekitar 3.000 km persegi ya. Dengan curah hujan dikurangi penguapan, jadi curah hujannya 2.500, penguapannya 1.150 per milimeter per tahun. Maka selisihnya sekitar 750 meter. 750 mili per tahun. Anggap ya, pengisian Toba itu sama pengisian Danau Ijen itu berada pada waktu yang sama, tidak terlalu berubah karena posisinya pada waktu itu sudah ada di ekuator. Maka Toba dengan ukuran 30 kali 100 km itu terisi selama 1.500 tahun. Nah, kalau luasnya Ijen itu, yang gambar B itu luas Ijen itu katakan 15 kali 5, 15 kali 15 ya, paling kecil ada 200 km persegi, paling besar 300 km persegi, maka Danau Ijen itu bisa terisi paling lama 150 tahun, paling cepat 100 tahun pengisiannya. Jauh lebih cepat daripada pengisian Toba ya, karena bisa dipahami kalderanya ya. Nah, sayangnya di gambar C ini, karena sesar Jampit itu memotong di bagian utara, kemudian terjadi erosi ke hulu, akhirnya erosi itu kena dengan danau Belawan itu. Menyedot airnya kemudian keluar, dan sekarang kita hanya menyisakan jejak danaunya saja. Ya, nanti kita akan lihat jejak-jejak bekas danaunya. Setelah itu, ya tidak lama itu kaldera meletus 50.000 tahun yang lalu, ternyata Blau itu 50.000 juga sisa dari magmanya muncul. Maka gunung pertama yang intrakaldera Blau itu, di kaldera rim itu, munculnya hampir bersamaan di dalam catatan ini ya. Begitu keluar masih ada sisanya langsung muncul lagi, diikuti oleh gunung-gunung yang lain. Artinya secara volumetrik magmanya masih cukup banyak di sana. Baik, ini tahapannya. Nanti Bapak Ibu kita akan lihat ya endapan-endapan dari tahapan pembentukan kaldera ini. Lanjut. Nah, ini gambaran yang dibuat oleh mahasiswa saya. Jadi pada waktu Ijen tua dikatakan sebagai Gunung Kendang, gitu ya, mengatakan Ijen tua, Gunung Kendang. Kemudian gambar sebelah kanannya membentuk kaldera, ini harusnya terisi oleh danau dulu, begitu ya. Kemudian lanjut gambar berikutnya.
Nah, kemudian di sini ada mana sesar ini, Kedati ini dia keluar kering kemudian terisi oleh gunung-gunung api yang ada di sini, dari Kukusan, Pawenan, Papa, Kawah Burung dan lain-lain. Ya, itu secara skematik lah gambaran demikian. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh ya produk ijen yang bisa mengalir sangat jauh sekali ke utara, hampir mendekati endapan danaunya posisinya, hampir mendekati Gawir tadi. Kenapa kok bisa mengalir jauh lebih dari berapa kilometer? Nah, salah satunya karena encer gitu ya. Nah, tetapi yang menarik di sini, ini yang saya bawa pada waktu tahun 2019 ya, orang-orang SKK dan Pertamina itu ingin melihat bagaimana batuan gunung api ini bisa menjadi reservoir yang baik gitu. Ini karena mereka sedang mempelajari di formasi Jati Barang yang sekarang menjadi problem begitu ya. Karena punya karakteristik yang khas, satu gunung sama gunung yang lain meskipun sama-sama lavanya karakternya bisa berbeda. Nah, itu saya melihat di sini. Saya tidak mendiskusikan itu, tetapi ada karakter khas yang di sini dikatakan sebagai permukaan kasar gini, autobrexia begitu ya, pecah-pecah, permukaannya runcing. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah ini, kita lanjut sedikit, Mas, sekali. Nah, lanjut. Nah, ada istilah namanya lava Pahwe sama AA lava. Lava yang permukaannya kasar kayak tadi itu ya, itu dikatakan sebagai AA lava, tapi bacanya itu bukan AA. Kalau AA itu dari Sunda, dibacanya lava. Itu dari bahasa Hawaii. Artinya permukaannya kasar, rough surface, tidak bisa dilewati dengan kaki tanpa alas kaki. Tapi kalau yang smooth surface namanya Pahwehoe. Jadi istilah itu dipakai, yang permukaan halus namanya Pahwehoe, yang kasar AA lava. Ada orang membuat tandingan, orang Islandia ya, membuat yang halus namanya Heluh Raun, yang kasar namanya Aval Raun. Orang Jepang sama Meksiko membuat istilah masing-masing. Yang kasar, ya yang halus dikatakan Marubi, membulat begitu ya. Yang kasar Meksikan bilangnya Maplais. Pemenangnya siapa? Pemenangnya adalah orang Hawaii. Jadi istilah itu dipakai sampai sekarang. Lava Pahwe, lava itu. Di Indonesia juga ada yang dipakai istilah lahar itu kan dari Merapi. Siapa Pak peringkat 2, peringkat 3-nya? Wah, nggak tahu ya. Saya nggak tahu Islandia, nggak tahu Japanese, karena saya bukan jurinya. Pokoknya yang dipakai adalah sekarang yang Hawaii. Gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang kita ke air terjun Belawan. Di sini ada piroklastik, ada endapan lava, prakaldera. Kita persis di dinding. Persis di tempat sobeknya danau Belawan itu keluar ke utara. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini ada endapan piroklastik yang cukup tebal sekali. Di foto kanan bawah itu ada endapan travertin itu ya. Ya, itu menunjukkan bekas sungai yang berpindah, di belakangnya ada air terjun. Mungkin foto 360-nya bisa diklik. Nah, di sini adalah posisi di mana sesar itu berada, ya. Sesar Pedati tadi yang bertanggung jawab mengosongkan itu, kemudian aliran sungainya itu mengalir ke utara, dikuras, dikeluarkan, ya. Tempat bule-bule ini berdiri ngambil foto itu adalah bekas aliran sungai yang lamanya, kemudian aliran sungainya itu pindah ke posisinya sebelah sana. Luar biasa sekali, ada jejak-jejaknya, ya. Nah, ini pada elevasi berapa? Ini pada elevasi sekitar paling tinggi adalah 1100, paling rendah itu sekitar, maaf, 1000, oh tidak, paling tinggi di 1000, paling rendah itu elevasinya di 925. Jadi kalau Bapak Ibu mahasiswa bertanya, seberapa tinggi permukaan danau Belawan dulu, ya paling tinggi di sekitar segitu, 1000 ya, sampai 925 dari permukaan air. Kalau dibandingkan dengan Toba, ya Toba itu sekarang di 1100, itu di Asahan sana, di PLTA itu di ketinggian 1100. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah seberapa tebal, seberapa dalam sebenarnya, seberapa dalam kemudian danau ini. Ini yang tidak pernah ada studi dengan baik nih. Mungkin kalau ada yang tertarik bisa jadi gitu ya. Jadi celah ini adalah tempat keluarnya, dikurasnya, sehingga air itu keluar ke arah utara. Nah, kita lihat habis ini, kita balik Mas, kita lihat endapan danaunya. Nah, ini endapan danaunya yang tersisa ya, dengan ketinggian beragam ini ya. Kalau melihat ini, produknya itu batuannya adalah batu lempung dan juga sesekali karbonatan. Nah, ini kalau buat geologi ada pesan ini. Kalau batu lempung itu harus sesuatu yang tenang sehingga bisa diendapkan. Kalau batu lempung itu adalah
asalnya lempung itu adalah dari dari bubuk kopi itu nggak boleh diaduk-aduk gitu. Kalau enggak ya nggak bisa mengendap. Supaya mengendap gimana? Harus tenang. Tenang itu secara geologi gimana? Harus cukup dalam artinya. Kalau dia dangkal, kena permukaan air gini, kena ombak gitu, kena angin, dia sulit diinikan gitu ya. Tapi satu sisi ada juga karbonatnya yang mungkin akan relatif dangkal. Nah, saya belum tahu. Jadi pada kedalaman berapa ya? Kedalaman ya paling nggak sekitar 20 meteran gitu setidaknya. Tapi kedalaman itu belum pernah ada studinya. Ya, tapi menyimpan pesan itu. Jadi harusnya sih cukup dalam. Ya. Kalau di kasusnya Toba sana sebagai perbandingan, ya itu kedalamannya luar biasa ya, sampai 700 sampai 600-an lah. Apalagi Samosir yang keangkat itu dindingnya itu sekarang sampai 600 sekian. Berarti dia pernah lebih dalam dari itu sebenarnya, gitu ya. Baik, sudah ke Danau Sempol, kemudian lanjut. Nah, kita melihat morfologi yang luar biasa sekali dikatakan di Kawah Burung ini. Bentukan-bentukan kon kecil ini yang didominasi oleh endapan piroklastik, ya letusan eksplosif saja. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kon-kon kecil kayak gini. Burung itu artinya kawah yang belum jadi, begitulah kurang lebih ya. Mau meletus besar nggak jadi istilahnya gitu ya. Nah, itu katakan sebagai kawah burung. Bentukannya hanya spotted saja dengan lereng yang khas begitu ya. Komposisinya di bagian selatan ini ada yang menonjol-nonjol ini, kadang-kadang ada lavanya yang lava tadi permukaan kasar. Nah, kita akan lihat isi dari kawah burung itu apa. Nah, kebetulan nanti sepanjang jalan kita pulang kita bisa ngeliat ya. Dikelilingi oleh gunung-gunung, ada Raung, kemudian ada bagian yang selatan gunung-gunung apa namanya? Parasit kon itu muncul gitu ya. Oke. Kalau Bapak Ibu atau mahasiswa tadi menyewa para layang itu juga bisa dinikmatin ya. Karena tempat pendaratan itu juga didesain melintasi ini gitu ya, kemudian kebunan apa namanya kebun kopi dan lain-lain. Jadi bisa dinikmati ini dari atas atau Bapak Ibu bisa berkunjung langsung ke sini. Lanjut, sudah Mas ya. Kalau ini sudah, nah ini ya didominasi oleh endapan piroklastik ya, abu-abu vulkanik ya, baik yang jatuhan atau mekanismenya apa yang bisa dipelajari. Mungkin Bapak Ibu yang geologi familiar dengan ini, dan tidak begini, kalau Bapak Ibu nanti melihat abu vulkanik begini di suatu daerah, suatu lokasi yang Bapak Ibu kunjungi, ceritanya akan sederhana. Semakin besar ukurannya, berarti akan semakin besar energi letusannya. Itu cerita yang pertama. Semakin besar energinya, berarti berapa semakin Bapak Ibu semakin dekat dengan pusat erupsinya. Ya, jadi itu informasi yang bisa kita infokan. Jadi kalau kita mendapatkan butiran dari abu vulkanik itu semakin besar, berarti gunung itu menceritakan letusnya luar biasa besar. Kalau kita berada di lokasi yang butiran besar, berarti tidak jauh dari sumbernya, karena yang semakin besar tidak bisa tertransportasi jauh. Nah, ide sederhana ini yang kemudian kalau sama saya ke mahasiswa saya ajarkan kan. Terus apa gunanya? Artinya kalau dari titik A ke titik B, katakan kita berjalan, titik A itu butirannya lebih kasar, sementara titik B butirannya lebih halus, kita berjalan ke arah mana kalau dari A ke B? Jalannya pasti menjauhi pusat erupsi. Nah, gitu kan ya. Sebaliknya, kalau kita jalan dari titik B ke titik A, yang B itu halus, A-nya kasar, berarti kita jalan menuju pusat erupsi. Kalau gunung apinya masih kayak Ijen, masih kayak Kawah Burung yang ada kerucutnya, kita tidak akan tersesat gitu ya, karena melihat ketinggian itu pasti pusat erupsinya. Tetapi kalau di Pulau Merah tadi, di mana pusat erupsinya, mungkin jejak-jejak itu bisa menjadi penunjuk jalan yang baik gitu loh. Ya, ketika gunung apinya sudah menjadi fosil, jejak-jejak itu bisa menjadi penunjuk jalan yang baik. Ya. Baik, kita lanjut. Ya, ini sudah. Oh, saya lupa. Balik sebentar, Mas. Mungkin ada yang bertanya, endapan set itu apa? Endapan set itu adalah endapan abu debu gunung api karena apa ya? Karena pada waktu piroklastik itu mengalir, itu ada debu yang ditimbulkan. Kalau Bapak Ibu mengebut di jalan berdebu, ya apa yang terjadi? Debu itu terbang. Ketika dia mengendap, itulah endapan set. Cirinya gimana? Nanti antara lapisan yang satu dengan lapisan yang lain saling terpancung, saling potong-memotong. Kalau yang orang Muslim itu ya menaruh sejadah, kemudian tempat itunya berdebu gitu di lantai, dan debu itu terbang. Nah, terbang kemudian mengendap itu endapan piroklastik set. Apa artinya? Berarti kita berada di ujung suatu aliran udus gembel, kita berada di ujung suatu aliran piroklastik, nah, gitu ya. Berarti jauh itu kalau ada endapan set gitu ya. Kalau kita mendapatkan debu gitu ya,
kena debunya saja, itu berarti jauh dari kendaraannya, tapi terdampak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kita yang lain di sini juga berlapis, sama ada endapan piroklastik selang-seling dengan lava. Apa yang bisa kita pelajarin? Kalau ini endapan setebal ini, itu artinya ya volume yang dikeluarkannya lagi-lagi ya. Kalau tadi ukuran butir ya, kalau kita ngelihat seperti ini artinya apa? Volumenya luar biasa banyak, begitu ya. Jadi semakin tebal mengindikasikan volumenya berapa banyak. Ya. Ini yang di Gunung Blau, yang sesaat setelah letusan 50.000 itu menghasilkan kaldera, tidak lama Gunung Blau juga keluar menghasilkan ini, ya, perselingan. Bagaimana ngelihatnya Bapak Ibu? Kesannya kayak kohe lapis nih, nah, itu yang dikatakan sebagai ritme, ya. Kok ketebalannya hampir sama? Ya, kurang lebih berarti ritmenya sama. Kalau ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang tipis, ya polanya mengikuti itu, tebal dan tipis. Ya. Baik, lanjut, ya. Kayaknya sudah cukup melihat singkapan. Ada sisi yang lain nggak nih? Coba kita lanjut. Oh, masih ada. Ini dikatakan kali pahit. Kenapa Banyu Pahit ini? Karena pH-nya tadi. Ini adalah kali yang sumbernya itu berasal dari kawah Ijen. Ya. Dulu tidak ada. Tahun 1700-an akhir itu belum ada Banyu Pahit ya. Tetapi begitu 1800-an awal, 1816 atau 17, itu ada catatan, ada bunyi bergemuruh di kawah Ijen. Kemudian tidak lama setelah itu besoknya ternyata air itu keluar mengalir di sini. Itu saya pikir salah satu kearifan lokal, kenapa harus bocor gitu loh ya. Kalau itu tidak bocor dan terakumulasi ya, itu menjadi dam alami dengan komposisi larutannya itu mendekati 0. Bisa dibayangkan kan luar biasanya. Nah, ini pH-nya kenapa Bapak Ibu? Wah, ini kok bisa ada sungai di pinggir jalan bersih sekali. Nah, silakan fotonya dinyalakan Mas. Silakan diputar-putar dulu. Nah, itu kalau diputar tidak jauh dari jalan, tapi bersih ya. Nah, ini pasti ada sebabnya nih. Karena pH-nya rendah, mendekati 0 di bawah 1 ya. Ya paling tinggi hanya 1, makanya nggak ada orang mandi di sini. Kalau kayaknya sudah pasti bekas sampo dan sabun banyak sekali. Saya sering sekali kalau sedang membawa mahasiswa atau membawa siapa ke sini itu palu yang sudah berkarat gitu ya, dicelupkan ke sini, saya menjelaskan 5 sampai 15 menit lah, itu sudah bersih lagi. Bapak Ibu mungkin ya yang sudah frustasi pakai lulur nggak bersih-bersih bisa berendam ke sini dicoba gitu ya. Nanti siapa tahu menjadi mencling gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini beberapa foto yang kemarin. Jadi saya juga membawa ke sini kenapa? Ya, ini kalau Bapak Ibu dilihat foto yang di sebelah orang kiri berdiri ini, ya di bagian bawahnya itu masif, di bagian ke atasnya itu berlapis, padahal masih satu tubuh yang sama. Jadi pada waktu itu orang-orang Pertamina dan orang SKK itu mendapatkan kesulitan. Kenapa suatu daerah tiba-tiba intensitas rekahan itu meningkat? Bagian dalam tiba-tiba masif, bagian dalamnya lagi dia meningkat lagi. Itulah profil lava yang ideal. Ya, bagian luarnya pecah-pecah, ada yang berlapis, bagian dalamnya masih, padahal barangnya masih itu saja, tidak harus ini ya. Jadi mereka cukup happy yang foto kanan ini ya. Jadi biasanya hanya mengintip dari data log, dari data pemboran yang sebesar tiang bendera atau besar bambu, tapi bisa membayangkan langsung ini loh ya barang aslinya itu seperti ini. Ini yang selama Bapak Ibu ini pikirkan lain-lain. Ya. Baik, lava ini yang kita dudukin sekarang di foto ini adalah lava yang ujungnya tadi yang saya tunjukkan, yang lavanya autobrexia pecah-pecah, bisa mengalir lebih jauh dari itu. Tapi rekor terpanjang adalah bukan di Ijen. Rekor terpanjang itu di negara bagian Nevada, lava itu bisa mengalir lebih dari 500 km. 500 km, Bapak. Jadi saya sering memberikan masukan di dunia bahan galian C atau geotermal, lava itu tidak harus berada di dekat pusat erupsi, begitu ya. Jadi tidak harus selalu itu pada sumber panasnya, karena kalau itu ditaruh ke pusat erupsi, sementara jaraknya 500 kilo, ya pusat erupsinya kebayang ya. Misalkan kantor ITB itu di Bandung, 500 kilo itu di Kebumen itu. Terus dibor, ya nggak dapat gitu ya. Dapatnya bahan galian C itu sering banyak kasus. Contoh rumah saya, jaraknya itu 35 kilo dari Tangkuban Perahu. Satu sore saya makan mie kocok sama anak saya di belakang rumah saya. Ada sungai, kemudian tukang mie kocoknya jual di situ. Yang menarik saya itu bukan rasa dan sungainya, tapi ada lava di situ. Wah, ini lava Tangkuban Perahu. Bayangin gunungnya itu 35 km di utara, tetapi
air tanah saya yang saya bor, ya nggak hangat begitu ya, ya air biasa. Itu salah satu penjelasan yang lain lah. Lanjut, sudah ke Banyupahit. Nah, ini sudah lelah kayaknya Bapak Ibu juga sudah capek. Saya ajak Bapak Ibu singgah ke Sanggar Seni Genjah Arum. Ini saya sudah kontak nama pemiliknya Pak Iwan. Saya mohon izin mampir ke sini mau rombongan secara virtual. Bapak Ibu akan disambut dengan tarian yang pertama, tarian oleh penumbuk padi itu luar biasa itu ya. Itu mungkin mengalahi grup musik Korea itu. Nenek-nenek lanjut usia semua, usianya di atas 60 mungkin 70 tahun, tapi soal tenaga ngangkat itu membuat alunan musik jangan ditanyakan. Bapak Ibu akan disambut dengan tarian itu, kemudian Bapak Ibu bisa menikmati kopi. Nah, kopi Osing di sini yang saya bilang kopinya sangat luar biasa sekali dengan teh sangat keasaman yang pas begitu ya. Kemudian mereka karena tadi saya katakan Baluran atau Ijen atau Banyuwangi itu juga bertemu dengan pantai, jadi ketika dimix dengan kopi robustanya itu juga luar biasa tuh maksudnya rasanya. Ya. Jadi mohon maaf ya kalau tanya koko apa kopi ya, makanya saya benar kopi saya lebih banyak tahu. Jadi kopinya Bapak Ibu boleh mencoba. Setelah menikmati kopi dan pengantar ini kita lanjut lagi Mas. Bapak Ibu akan dinikmati hidangan ini ya, hidangan rakyat begitu ya, makanan-makanan tradisional, pisang goreng, ubi goreng, bajigur dan lain-lain sampai kemudian lanjut. Nah, para penari ini sudah bersiap ya. Ketika pemandu acaranya ini teman saya nih ya, Pak Arkano ini, saya pikir dia seniman, bisa menceritakan dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dengan baik tentang tarian, tentang budaya di sini. Nah, ini yang ingin saya ceritakan, ada 2 tarian yang disajikan di Kopi Osing Pak Iwan ini. Lanjut Mas, fotonya. Ya. Satu adalah tarian gandrung, yang satu lagi adalah tarian namanya itu Aji Jaran Goyang. Nah, saya mau koreksi Mas dari kalau salah ya. Tarian gandrung itu adalah kurang lebih munculnya ceritanya pada abad ke-18, 1700 akhir itu, Kerajaan Belambangan itu diserang oleh company. Kemudian korbannya sangat banyak sekali, sekitar 60.000 jiwa. Kemudian hanya 5.000-an yang selamat dan terpencar-pencar. Ya, untuk mengkonsolidasi atas pertempuran itu, ya, untuk bersatu lagi, membangkitkan lagi semangat itu. Kemudian para lelaki ini berkumpul, menabuh gendang dan lain-lain, kemudian menari, itulah cikal bakal tari gandrung itu. Ya, dari menari itu kemudian sebagai bentuk penghormatan rakyat yang masih tersisa itu memberikan beras. Tapi hebatnya beras itu sebagai ungkapan syukur dibagikan lagi kepada masyarakat yang memerlukan. Itulah kurang lebih tari gandrung. Nah, satu lagi di sini ada tarian tadi, Aji Jaran Goyang itu adalah tarian yang tentang apa namanya? Ada suatu gadis di sini yang sangat cantik sekali begitu ya. Karena dia merasa cantik dan lain, kemudian ada pemuda yang suka begitu ya, tetapi ditolak. Ya, pemuda itu sakit hati. Ya, pemuda itu sakit hati, kemudian dia mengeluarkan ajiannya sehingga akhirnya semacam pelet begitu ya. Si gadis itu jatuh cinta, bertukuk lutut gitu ya, sampai minta dinikahkan dan lain, tapi sudah terlanjur sakit hati, lelaki itu tidak mau menikahinya. Ya, nah itulah ajian ini ya, tarian Aji Jaran Goyang. Nah yang menarik kemudian peserta Bapak Ibu juga dilibatkan, boleh ikut berpartisipasi begitu ya. Lanjut lagi Mas. Wah sudah ya. Baik. Kira-kira saya pikir cukup ya, mudah-mudahan ini jadi Bapak Ibu setelah ini bisa berpartisipasi di sini, kemudian bisa berfoto bersama dengan para penari, kemudian dengan para seniman lainnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan saya pikir ini sesi terakhir. Tentu pertanyaan akan banyak sekali, mungkin Bapak Ibu tertarik, ada yang belum ini, nanti saya akan coba jawab di sesi terakhir ini. Kalau tidak, lanjut Mas ini. Lanjut Mas Oka. Nah, saya berikan email tadi di situ ya. Silakan saja kalau Bapak Ibu mau bertanya nanti barangkali belum terjawab. Beberapa cerita tentang Gunung Api saya taruh di Facebook saya. Beberapa materi Gunung Api juga sudah saya upload. Kalau Bapak Ibu tertarik mempelajari Gunung Api bisa lihat di YouTube ya. Baik, terima kasih Mas. Silakan, ini sudah ada beberapa pertanyaan kayaknya. Ya. Terima kasih Mas Elzam. Ini sangat menarik sekali ya. Di akhir sesi kita diajak ke tempat Pak Iwan. Wah, ini saya pernah ke Ijen, keliling Ijen, cuma malah nggak pernah ke sini, Mas. Ini bagus banget ya. Tadi saya lihat juga ada pertunjukan budayanya. Terus tempatnya itu autentik banget ya. Walaupun kita kan anak muda juga kayaknya sekarang mulai senang ngopi, tapi sambil ke tempat-tempat autentik ini. Ya. Kalau boleh tahu, Mas, ya. Berarti kan Mas sudah pernah ke Pak Iwan untuk
cobain kopi osing. Ini kopi osing ini gimana sih sebenarnya rasanya, Mas? Mungkin sedikit sharing tentang kopi, Mas. Kopi osing ini apa ya, rasa keasamannya itu khas ya, tetapi ketika kita minum kopi osing itu ada sesuatu dari apa ya, dari darah ini mungkin di belakang itu naik gitu ke atas, tek gitu. Nah mungkin buat beberapa orang yang punya tekanan darah ini mungkin agak sensitif. Tetapi begitu minum kopi osing itu tek langsung apa ya, langsung semangat kali begitu ya. Langsung berenergi lah. Makanya kalau disajikan kopi osing itu biasanya disajikan dalam cangkir kecil. Dia menyajikan biasanya espresso dia ya. Nah itu yang biasanya kemudian orang langsung tenggak sekali nggak bisa tidur. Makanya saya set sengaja ke kopi osing ini setelah santai turun dari Kawah Ijen untuk melihat Blue Fire. Karena suatu ketika saya membawa tamu itu dibalik. Pada waktu mau berangkat malamnya minum kopi di sini, semua nggak bisa tidur. Wah, wah boleh. Mungkin ini untuk Bapak Ibu yang ini karena di akhir sesi ini boleh bertanya, kita sarankan untuk bertanya terkait silakan gimana tentang Ijen ataupun siapa tahu ingin bertanya bagaimana sih ngontak Mas Mirzam nih kalau memang mau habis. Nah, ini kan kondisi kayaknya kita akan mulai normal nih pariwisata ini mulai ya menggunakan prosedur COVID lah, kita sudah berwisata. Nanti bisa berwisata bareng Mas Mirzam. Monggo Bapak Ibu silakan bertanya atau diskusi. Ini juga ada kebetulan ada pertanyaan dari Mas Rahmat atau Pak Rahmat Fikri. Iya, ini mahasiswa saya juga dari Unpati nih. Apakah mekanisme Blue Fire yang ada di Islandia itu sama dengan ada di Ijen, di mana yang ada perannya pelarutan dari proses batu gamping itu, atau Blue Fire yang ada di Islandia itu gasnya berasal dari mekanisme yang berbeda? Jadi sama seperti umumnya di Ijen dan gunung api lain. Jadi ada dua source, yang satu SO2-nya dari volatil biasa, yang satu lagi dari karbonat. Tetapi karbonat di Islandia itu Mas ya, Fikri ya, berbeda dengan karbonat di sini. Di sini karbonatnya masih limestone. Sementara karbonat-karbonat yang berada di kontinen rata-rata sudah mengalami perubahan menjadi metamorf. Ya, jadi dalam case-nya Islandia sama-sama karbonat, tetapi wujud karbonatnya yang satu sudah sudah metamorf ya ke marble dan lain-lain. Nah, di Dieng pun kayak gitu. Dieng itu malah punya dua sumber. Ya, Dieng itu punya dua sumber. Yang satu ada gamping yang muda umur Miocene, di bawahnya kita punya marble. Jadi luar biasa kenapa Dieng itu kemudian sangat tinggi sekali kandungan itunya, ya, kandungan gas-gas beracunnya itu. Oke, ini Bapak Ibu kalau ada pertanyaan monggo lagi. Oh ini ada lagi dari Pak Imam Pras. Mirzam, apakah bisa sedikit menyentuh potensi geotermal nih? Karena kita bicara tentang gunung api ya, wisata geotermalnya di sekitar Ijen di mana sih? Gitu. Iya. Pak Imam ini kawan saya ini yang menggeluti bidang geotermal, pasti sangat interest sekali. Mungkin nanti harusnya share bareng gitu ya. Karena saya dengar juga ya di mana di Ijen itu sudah mulai dikembangkan ya untuk potensi panas bumi itu. Tetapi posisinya itu di Kawah Wurung ya, bukan di Ijennya. Jadi di Kawah Wurung posisinya. Jadi kawah yang tidak jadi yang kita lihat tadi itu posisinya di sana ya. Ya mungkin pertimbangannya kalau di Ijen pH-nya kan ya, pH-nya sangat sama sekali. Kira-kira itu sih info yang tadi, saya belum tahu perkembangannya lagi Mas Imam. Tapi yang saya cukup surprise itu saya pernah dengar ada rencana apa itu kereta gantung dari Palpuding ke sana, nggak tahu mungkin sudah jadi gitu ya. Yang saya rada khawatirin itu saja ya kan, karena kita berada di pinggir danau kawah yang curam begitu ya, kemudian sangat asam. Saya mohon pemilihan bahan dan rekonstruksi benar-benar diperhatikan gitu ya. Jangan sampai di kata gantung kemudian putus gitu ya karena asam dan lain masuk ke kawah gitu kan ya. Itu catatan saya sih. Oh gitu. Oke Mas ini. Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya lagi atau langsung berinteraksi. Sebenarnya kita terbuka banget untuk berinteraksi Bapak Ibu. Jadi bisa raise hand, nanti panitia akan aktifkan untuk mic-nya untuk berdiskusi langsung. Mungkin menanyakan baik itu kondisi geologinya atau pariwisata di sana gimana, monggo.
mungkin sudah lelah ini 3 hari saya ajak jalan-jalan. Ya. Ini juga menarik juga sih, Mas. Kalau mungkin yang kayak kita, maksudnya yang memang orang awam sih taunya kan termasuk daerah Kawah Ijen itu ya berarti ke Ijen aja gitu, Mas. Iya. Ya enggak, ke beberapa kan kayaknya ada spot kayak tadi itu, ada beberapa spot air terjun, terus tempat untuk melihat pemandangan itu tadi, yang tempat para layang itu, malah saya juga nggak sempat mampir ke sana, karena nggak tahu malah informasi seperti itu sih. Jadi kalau melihat potensi gini ya, Banyuwangi saya pikir sangat mudah sekali untuk geopark gitu ya. Jadi keunikan geodiversity-nya sudah jelas, ya kan, api biru, ada 2 lokasi gunung api yang aktif dan fosil dalam jarak yang berdekatan. Biodiversity-nya juga kita sudah punya kopi, dan belum lagi ada durian merah dan makanan-makanan lainnya. Kemudian cultural diversity-nya juga sudah oke, sudah dibangun. Ini saya pikir, saya takjub sih sebenarnya sama Banyuwangi gitu ya. Oh, mungkin untuk informasi Bapak Ibu, jadi Banyuwangi ini termasuk yang artinya mumpuni banget ya untuk pariwisatanya. Termasuk kalau nggak salah ya Pak ya, berarti kan ada Festival Banyuwangi kalau nggak salah di 2019 kemarin juga. Itu agendanya juga wah luar biasa itu, dari di bulan Januari sampai di akhir tahun itu agendanya full banget. Nanti mungkin nggak tahu ya di 2020 ini mungkin karena kebentur COVID ini, ada pandemi ini, sebenarnya mungkin di tiap tahun itu ada Festival Banyuwangi ini, jadi bisa di-searching nanti Bapak Ibu di informasinya nanti. Mungkin itu Mas Mirzam, terima kasih Mas udah ngajak kita jalan-jalan ini melihat Kawah Ijen dan bercerita tentang cerita vulkanologinya seperti apa. Mungkin sebelum ditutup ini ada satu pertanyaan saya jawab dulu ya. Oh iya, boleh Mas. Dari Mas Fikri nih, mungkin Mas saya dia sukanya mistis-mistis nih. Ya enggak sih, enggak ada cerita yang khusus yang saya tahu ya, cuman disarankan kalau pendakian ke Ijen itu mengikuti aturan yang sudah dibuat dari jamnya dan lain-lain, dan disarankan tidak sendiri. Nah, ini banyak beberapa kasus yang mencoba berjalan sendiri itu jalan sendiri ya, yang pernah saya ceritain. Kemudian dia mengikuti rombongan yang berbeda. Jadi ada seorang yang menggait dan lain-lain di atas. Akhirnya dia tidak sampai ke puncak, gitu ya. Tapi berhenti di suatu tempat yang dia bingung. Akhirnya kemudian ditemukan sama penambang-penambang di sekitar situ. Itu yang pernah saya dengar tentang Ijen ya. Jadi ikuti aturan jam ininya, kemudian tidak diperkenankan jalan sendiri pada waktu naik ke atas gitu. Itu saja, Mas. Tidak cukup mistis ya, nanti mungkin kalau ada sih. Baik, begitu Mas Oka, silakan. Baik, terima kasih Pak Mirzam atas ininya untuk menjadi interpreter atau guide kita untuk bergeowisata lah kita ke Kawah Ijen ini. Dan selanjutnya mungkin nanti di minggu depan kita juga ada bergeowisata dengan Mas atau Pak Andi Vulcano ini di Tidore Halmahera, Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk itu saya kembalikan ke Mbak Tika. Silakan Mbak Tika. Baik. Sudah nih jalan-jalannya udah beres ya, nggak kerasa udah 2 jam. Wah, ini seru banget. Saya juga ngikutin. Saya kan belum pernah ke Ijen kebetulan, jadi ini sangat menyenangkan bagi saya. Sorry, ada ini ya, udah kedengeran suara distraksi. Yeah. Mumpung lagi di rumah banyak anak kecil. Oke, gitu Pak Mirzam. Terima kasih ya Pak Mirzam sudah mengajak kita jalan-jalan hari ini. Seru sekali. Saya belum pernah ke Ijen, jadi saya udah punya gambaran. Saya ke Ijen mau kemana aja nih. Nah, buat teman-teman yang lain, terima kasih sudah hadir dalam kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman mulai tertarik lagi untuk jalan-jalan untuk new normal selanjutnya ini. Kira-kira kan sebentar lagi ya, kita udah bisa mulai jalan-jalan lagi nih. Bisa nih buat teman-teman bisa langsung pergi ke Ijen, mengikuti instruksi dari Pak Mirzam tadi di tempat-tempatnya kemana aja. Nah, buat teman-teman sekalian yang sudah hadir, untuk materi bisa diberikan, bisa kita share buat teman-teman melalui feedback yang ada di room chat ini, bisa diklik, nanti teman-teman bisa isi, lalu bisa mendapatkan materi yang telah diberikan oleh Pak Mirzam. Begitu saja dari saya. Kira-kira terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri,
buat teman-teman bisa dinyalakan dulu videonya, biar kita bisa berfoto bersama nih dengan instruktur kita, ada Pak Mirzam. Monggo teman-teman. Nah, dinyalakan dulu semuanya videonya. Oke. Nah, sudah ya. Oke. Nanti guidebook saya share ke panitia, Mbak ya. Siapa tahu ada yang tertarik pengen coba jalan-jalan sendiri, silakan. Nah, iya betul Pak. Siap. Nah, ini sebentar. Udah dipasang lagu nih biar suasananya mulai Jawa Timur. Jawa Timur. Kebetulan saya udah ada di event, ada di Blue Fire ya, buat teman-teman mau lihat. Nanti kalau kira-kira mau datang ke Ijen, kira-kira seperti ini. Tempatnya sebelum subuh sudah berangkat, kita bisa ngeliat Blue Fire. Ya. Oke, kita foto dulu ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Nah, oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf ada yang kurang berkenan. Ini para sesepuh senior nih. Terima kasih. Terima kasih Pak Mirzam. Boleh tepuk tangan dong dari rumah Sama-sama. untuk Pak Mirzam. Boleh tepuk tangan teman-teman untuk Pak Mirzam. Audionya bisa dinyalakan. Ya oke. Jadi makasih Pak Mirzam, makasih Tika. Sama-sama. Makasih juga para geowisatawan virtual, Pak Brunto saya kira juga ada, Mas Andi. Jadi ini sesi bebas, kita sudah berakhir sesi bebas. Saya bukakan akses untuk bicara boleh ya. Dengan mungkin masih ada waktu 5-10 menit untuk diskusi bebas ini. Silakan bagi yang ingin masih berdiskusi ya Pak Mirzam, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya ada waktu sebentar sebelum balik ke ITB ini. Oh, mau ke kampus? Ada webinar soalnya di ITB. Oh. Silakan, ada 5 menit waktu terakhir jika ada yang ingin diskusi dengan Mas Mirzam masih. Silakan, udah saya bukakan aksesnya. Bisa di-unmute sendiri. Ini makasih juga mahasiswa Mas Mirzam dari Unpati ya, Patimura ya. Ya. Ada dari ITB, dari STMI, kayaknya ITERA, dari UP juga ada kayaknya ya. Pak Mirzam, kapan-kapan mungkin bisa nemenin ke Ijen ya? Siap, Mas Imam. Sorry, belum sempat ke kampus lagi. Iya, siap. Oke, jadi untuk materi sama Mas Mirzam nanti bisa di-share Ya. materinya, lalu untuk foto bersama dan sertifikat elektronik. Jadi kita juga akan menyediakan sertifikat elektronik. Silahkan diisi tautan feedbacknya. Jadi setelah mengisi nanti kita akan berikan serta dokumen atau materi-materi tadi. Ya. Baik, apa masih ada yang ingin berdiskusi dengan Pak Mirzam? Cukup ya. Kalau sudah tidak ada, cukup. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semua atas waktunya. Jangan lupa di minggu depan kita mau bergeowisata dari rumah lagi, virtual geotour ke Ternate Halmahera dengan Mas Andi Vulcano. Jadi Mas Andi ini tour guide gunung api yang biasa bawa tamu-tamu luar negeri Eropa untuk datang ke Indonesia. Dan saya kira Mas Andi juga ada pada hari ini, jadi barangkali bisa ikut di minggu depan. Ya, penasaran dengan gunung-gunung yang ada di Ternate Halmahera, Dukono dan lain-lainnya. Baik, kalau gitu saya akhiri ya Bapak dan Ibu. Mas Mirzam sekali lagi terima kasih, Tika, Oka, Mas Andi juga semuanya. Selamat siang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mirzam. Iya, sama-sama. Terima kasih semua. Sampai ketemu. Ya.